Cerita dimulai di hutan yang sepi di mana seorang pria parubaya bernama Tajima memukul pohon saat berlatih. Alasan Tajima berlatih sangat keras adalah karena ia mencintai acara pahlawan super berjudul Kamen Rider di masa kecilnya. Kala itu, ibunya sering khawatir karena ia tidak makan cukup, namun Tajima kecil hanya ingin menonton acara favoritnya bagaimanapun caranya. Melihat anaknya sangat menikmati acara tersebut, ibu Tajima menyadari bahwa anaknya tidak akan merasa kesepian tanpanya, dan ia pun pergi bekerja tanpa kekhawatiran. Mata anak kecil itu bersinar saat menatap layar, melihat pahlawan favoritnya menghukum pasukan kejahatan soccer dengan hati yang penuh keadilan, terinspirasi oleh tujuan mulia Kamen Rider. Tajima memutuskan bahwa ketika besar nanti, ia akan menjadi Kamen Rider dalam kehidupan nyata. Beberapa tahun kemudian, Tajima bersekolah di sebuah SMA. Suatu hari, gebetannya, Emily, menarik tangannya dan menyeretnya keluar dengan tergesa-gesa. Saat ia menatapnya dengan gugup, jantung Tajima berdetak lebih kencang, dan Emily mengaku perasaannya padanya. Merasa bahagia, ia langsung menerima lamarannya, tetapi tiba-tiba, Emily meminta maaf padanya. Terkejut, ia menyadari Emily sebenarnya mengerjainya di depan seluruh sekolah dengan pengakuan palsu. Kemudian, pacarnya, Kitagawa, muncul dan menjelaskan bahwa Emily kalah taruhan, sehingga ia diminta untuk berpura-pura mengaku padanya. Alih-alih membalas lelucon kejamnya, Tajima berbalik dan pergi, membuat semua orang terdiam menyaksikan kepergiannya. Emily merasa sedih, sementara Tajima pergi untuk memproses perasaannya di dekat sungai, mengingat bagaimana anak-anak dulu bermain suit untuk memutuskan siapa yang menjadi Kamen Rider. Saat salah satu anak menang, ia berkesempatan menjadi Kamen Rider hari itu. Bahkan sebagai anak kecil, Tajima berpikir bahwa anak-anak itu tidak tahu makna sebenarnya menjadi pahlawan, karena seseorang perlu mengabdikan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain, bukan hanya bermain game untuk memutuskan siapa yang bertingkah seperti pahlawan. Ingatannya terputus saat Emily datang berlari menujunya, meminta maaf atas leluconnya. Setelah ia mengulang permintaan maafnya, Tajima berkata tidak apa-apa dan duduk untuk berbicara dengannya. Emily berpikir bahwa semua anak laki-laki lain di sekolahnya adalah pembuat onar, tetapi Tajima berbeda dari mereka semua. Di matanya, ia adalah anak laki-laki misterius yang tidak pernah terlibat masalah dan selalu berlatih teknik pahlawannya sendirian. Saat mereka saling memandang, semakin mendekat, sekelompok preman mengganggu momen romantis mereka. Pemimpin preman memperhatikan bahwa Emily putus dengan Kitagawa dan bertanya-tanya apakah ia mencoba menjadi pacar Tajima, sambil mengira Tajima hanya seorang kutu buku. Ia mengejek Emily karena bergaul dengannya dan mencoba memaksanya untuk membawanya pergi. Namun, Tajima menggenggam tangannya dan memelintirnya, yang membuatnya marah. Dengan marah, si preman mencoba meninju Tajima, tetapi ia hanya menahannya. Saat pria itu mundur, Tajima melumpuhkannya dengan satu pukulan. Melihat pemimpin mereka dipukul, anak buahnya mencoba balas dendam dengan menendang Tajima. Entah bagaimana, ia menangkap tendangan mereka dengan tangan kosong dan melumpuhkan mereka dengan dua tendangannya sendiri. Emily terkejut dengan tindakan Tajima, yang mengatakan padanya bahwa ia hanya membalas serangan mereka, sebelum meninggalkannya sendirian. Tergeletak di tanah, pemimpin preman yang kalah bergumam menyebut nama Tajima. Keesokan harinya, saat Emily berjalan ke sekolah, para preman tiba-tiba menyergapnya dan menyandera. Pemimpinnya mengumpulkan semua anak buahnya di sekolah Tajima dan mengancam akan menyakiti Emily jika Tajima tidak keluar. Menyaksikan para preman, teman sekelas Tajima berbisik bahwa geng Kitagawa tidak ada untuk melawan mereka, jadi ia pun keluar untuk menghadapi mereka. Begitu berada di luar, pemimpinnya mulai berteriak bahwa ia akan balas dendam pada Tajima karena mempermalukannya. Sebagai anak yang cerdas, Tajima menunjuk bahwa para preman itu adalah sekumpulan orang bodoh yang berpikir mereka gangster, padahal hidup dari uang saku orang tua. Saat ia mengingatkan para preman bodoh itu tentang tempat mereka yang tidak berharga di masyarakat, mereka semua tertegun, sementara Emily semakin terpesona oleh kematangan Tajima, hingga tanpa kata. Pemimpin preman memutuskan untuk membalas dengan menyerang Tajima, karena ia tidak punya jawaban atas ucapannya. Tajima dengan berani menghadapi serangan mereka, tetapi kali ini, kerumunan anak laki-laki itu memukulinya. Setelah kehilangan semua auranya, Tajima terbaring tak berdaya di tanah,
sementara para preman menyeret Emily pergi untuk bersenang-senang, membuatnya ketakutan. Ia berteriak minta tolong, tetapi tidak ada seorang pun teman sekolahnya yang mau berbuat apa-apa. Akhirnya, ia memanggil nama Tajima, yang memberinya motivasi untuk bangkit kembali dan berjuang untuk gadisnya. Bahkan para preman ketakutan dengan tekad monster Tajima, saat ia melepas kemejanya dan bersiap menggunakan jurus andalannya. Terkejut, pemimpinnya menyaksikannya mengungkap tato aneh di perutnya, sebelum melakukan pose aneh dan berteriak, transform. Saat Tajima mengambil sikap bertarung dan mengumumkan bahwa ia telah berubah menjadi Kamen Rider, semua preman mulai menertawakannya, melihat penampilannya yang kekanak-kanakan. Mereka mengingatkannya pada pidato besarnya tentang tempat anak-anak di masyarakat. Namun tiba-tiba, Tajima melontarkan pemimpinnya ke angkasa dengan satu pukulan. Tak lama, Emily hanya bisa menatap takjub setelah Tajima mengalahkan sisa preman sendirian. Ia mendekatinya dengan diam dan bertanya siapa sebenarnya dia. Tajima mengatakan bahwa ia adalah Kamen Rider. Namun, wajahnya yang berlumuran darah menakutkannya, dan ia berlari sambil menangis, meninggalkan Tajima yang hancur. Patah hati itu membuatnya penuh penyesalan, dan ia berharap tidak pernah berubah. Setelah 23 tahun berlatih dan tumbuh sendirian, Tajima akhirnya menerima kenyataan bahwa Kamen Rider dan Soccer hanyalah karakter acara TV anak-anak dan tidak akan pernah ada. Mengetahui ia tidak akan pernah menjadi pahlawan sempurna seperti Kamen Rider, ia terus melampiaskan frustrasinya dengan memukul dan menendang pohon tebal. Merasa putus asa dan sendirian, ia berteriak keras, berharap Soccer asli akan muncul secara ajaib dan membawanya pergi. Doanya dijawab oleh seekor beruang, yang tertarik oleh suara itu. Hewan malang itu tidak menyadari bahwa ia sedang berurusan dengan pahlawan imajiner legendaris, dan ia mengaum pada Tajima. Saat beruang menyerangnya, Tajima menangkapnya dari cakarnya dan membalikkannya, membuat beruang itu ketakutan. Setelah dibalik oleh pria tunawisma yang gila, beruang itu mencoba menyerang lagi. Beruang itu dihentikan oleh tebasan di tenggorokan, tetapi berhasil mencakar dada Tajima. Namun, Tajima melumpuhkannya dengan siku. Latihan puluhan tahun memberinya kekuatan super. Bahkan setelah mengalahkan beruang itu, Tajima tidak menjadi sombong karena ia tahu di usia 40 bahwa pahlawan hanyalah karakter imajinasi untuk anak-anak. Beberapa waktu kemudian, ia mengunjungi gudang dan menjual semua merchandise Kamen Rider-nya. Membuat pemiliknya terkejut, Tajima merasa sedih kehilangan koleksi berharganya, tetapi ia pikir lebih baik menjualnya ke toko yang bagus, di mana barang-barang itu akan digunakan dengan baik, daripada dibuang ke tempat sampah jika ia mati sendirian. Sendirian di kamarnya, ia menenggak bir untuk makan malam sebelum menggulir ponselnya untuk hiburan. Tiba-tiba, Tajima duduk tak percaya, melihat bahwa saluran berita melaporkan kemunculan penjahat Soccer. Mendengarkan berita itu, ia mengetahui bahwa Soccer menyerang toko serba ada dekat rumahnya, dan menggunakan pose Soccer tradisional yang digunakan karakter dari acara TV, saat saluran berita menunjukkan rekaman kamera para penjahat. Tajima kehilangan kegembiraannya, berpikir bahwa Soccer asli akan memiliki rencana jahat yang lebih dari sekedar merampok supermarket tidak berbahaya. Keesokan harinya, Tajima berjalan ke tempat kerja ketika ia melihat beberapa pemilik toko mendirikan kios untuk festival kembang api. Begitu tiba di lokasi konstruksinya, ia mendengar rekan kerjanya membicarakan serangan Soccer baru-baru ini. Tajima tetap diam, berpikir tidak mungkin Soccer itu nyata. Setelahnya, Tajima menonton berita lagi untuk mempelajari lebih lanjut tentang geng ini, dan mengetahui bahwa 1 dari 3 pelaku ditangkap setelah mencoba merampok pria yang jauh lebih besar darinya. Polisi mewawancarai kriminal itu, yang mengaku bahwa berteriak slogan Soccer memberinya kekuatan mental untuk melakukan aktivitas ilegal, sambil menganggap korbannya bodoh. Tajima kemudian mengunjungi festival kembang api. Saat ia berjalan melalui kios-kios yang terang dan ceria, ia mendengar beberapa anak berbicara dengan ayah mereka. Ia teringat memori masa kecilnya sendiri. Ketika ayahnya memberikan sejumlah uang untuk dinikmati di festival, Tajima kecil terkejut, karena ayahnya tidak pernah memberinya uang sebanyak itu sebelumnya, dan ia cepat-cepat pergi untuk menghabiskannya. Namun, ia gagal memperhatikan bahwa ayahnya meliriknya untuk terakhir kali sebelum meninggalkan tempat itu. Saat memori itu memudar, Tajima pergi ke kios takoyaki dan memesan makanan. Setelah meniup makanan panas itu,
ia menggigitnya, menikmati camilan festival. Sementara itu, di area gelap dekat situ, seorang pemimpin geng bernama Nakao memberikan topeng soccer pada preman-preman untuk dikenakan. Saat mereka menerima topeng, ia mengatakan bahwa mereka akan menakuti orang-orang di festival. Salah satu preman bingung mengapa mereka harus berdandan dan berpura-pura menjadi penjahat kartun. Jadi Nakao mengatakan bahwa ia selalu lebih menyukai soccer daripada Kamen Rider. Sementara para preman tertegun oleh keinginan kekanak-kanakan bos mereka, ia mengatakan bahwa mereka hanyalah antek, sementara ia adalah monster sungguhan. Atas perintahnya, mereka melakukan pose soccer di festival, menakuti koki takoyaki tua. Para preman mulai menyerang kios pria malang itu tanpa alasan. Pada saat itu, Tajima berbalik dan tidak percaya bahwa ini adalah salah satu perampokan soccer. Saat pemilik kios mencoba mempertahankan tokonya, orang-orang bertanya-tanya apakah geng soccer bermasalah dengannya. Karena Tajima masih membeku karena syok, antek soccer mulai menguasai pemilik kios. Saat pria malang itu memohon ampun, Tajima mendatangi penjual topeng. Ia membeli topeng dan memandangnya lama. Tajima merasa khawatir untuk bertransformasi sekali lagi, tetapi akhirnya, ia mendapatkan keberanian untuk memakai topeng dan membantu seseorang yang membutuhkan. Setelah mengenakan topeng, Tajima merasakan darahnya bergemuruh dengan kekuatan keadilan, dan ia berteriak pada soccer untuk berhenti. Nakao muncul untuk mengawasi situasi, sementara antek-anteknya mendatangi Tajima, mengejeknya karena bertingkah tangguh. Sebagai tanggapan, Tajima mulai gemetar karena emosi dan menyatakan bahwa ia adalah Kamen Rider. Mengucapkan kata-kata itu membuat Tajima menangis, yang merasa seperti memenuhi fantasi masa kecilnya. Saat para soccer bingung dengan nama aneh itu, orang-orang di sekitar kios mulai merekam interaksi tersebut. Dengan air mata jatuh dari matanya, Tajima memperingatkan mereka bahwa ia serius dan mengambil sikap bertarung. Sementara para antek mundur karena takut, Tajima mengaum dan melumpuhkan dua dari mereka dengan pukulan ganas. Kemudian, ia melompat ke sebuah kios untuk mendapatkan ketinggian dan terbang ke bawah menuju soccer terakhir dengan tendangan kuat. Semua orang terdiam karena terkejut, sementara Tajima menikmati perasaan berkuasa. Namun, ia menyadari bahwa semua orang menatapnya dan cepat-cepat lari. Setelah festival, berita tentang penampilan heroik Tajima menyebar ke seluruh kota. Seorang gadis bernama Yuriko menonton berita sambil berlatih dengan perlengkapan pahlawan supernya, merasa kesal karena pahlawan super lain mencuri kemuliaannya. Ia memutuskan untuk membuat Kamen Rider ini membayar. Keesokan harinya, saat Yuriko mengajar bahasa Jepang di sekolahnya, seorang anak laki-laki bernama Asano menatapnya. Saat ia berjalan di sekitar kelas, membacakan puisi, Asano terus menatap tubuhnya. Setelah selesai membaca puisi, ia memintanya untuk menyusun ulang dengan kata-kata modern. Namun, ia terus menatapnya dengan pikiran anehnya, sehingga Yuriko harus menyadarkannya. Setelah sadar, Asano membaca ayat-ayat puisi, tetapi ia memodifikasi ayat romantis di akhir untuk membuatnya terdengar seperti ia memiliki perasaan pada gurunya. Terkejut, Yuriko mengingatkannya bahwa ia tidak perlu mengubah bagian terakhir puisi, malu karena ketahuan. Asano memerah seperti tomat sementara sisa kelas menertawakannya. Setelahnya, ia pulang dan memeluk bantalnya, masih memikirkan gurunya yang cantik. Asano bertanya-tanya apa yang dilakukan Miss Yuriko di waktu luangnya, berpikir bahwa ia memiliki hobi yang canggih seperti musik atau seni. Pada kenyataannya, Yuriko mengenakan kostum pahlawan konyol, melakukan bench press dengan beban berat di gymnya. Dengan setiap repetisi, ia menggeram marah tentang Kamen Rider misterius, yang melawan sekelompok soccer hanya dengan mengenakan topeng, sambil memikirkan tentang pahlawan. Ia teringat masa kecilnya ketika ia menangis pada ayahnya setelah dipukuli. Ketika ayahnya bertanya mengapa ia tidak melawan para pelaku, ia menangis bahwa ia tidak bisa melawan anak laki-laki. Melihat putrinya begitu sedih, ia memutuskan untuk menghiburnya dengan acara TV. Saat acara dimulai, Yuriko mengetahui bahwa itu disebut Kamen Rider. Dalam episode yang ia tonton, seorang karakter perempuan meminta untuk memerangi kejahatan dengan Kamen Rider. Ia menolak, mengatakan bahwa wanita tidak bisa melawan kriminal, jadi wanita itu berubah menjadi bentuk pahlawan supernya yang disebut Tekle.
Ayah gadis kecil itu menjelaskan bahwa Tekle adalah pahlawan wanita pertama dalam serial Kamen Rider, dan ia cepat terpesona oleh karakter yang percaya diri itu. Setelah episode berakhir, Yuriko terinspirasi oleh Tekle, dan mencoba menirukan pose pahlawan wanita itu. Ayahnya terkesan dengan penampilannya, tetapi ia menunjuk bahwa alih-alih menyebut nama lengkapnya, Tekle akan menyingkatnya menjadi Tek saat memperkenalkan diri. Setelah penjelasan ayahnya, ia mencoba lagi untuk melakukan transformasi dengan benar, dan ayahnya memberinya nilai sempurna. Suatu hari, Yuriko berlatih gerakan melempar Tekle dengan mainannya, tetapi ia tidak sengaja melemparkannya ke rak, yang menjatuhkan beberapa kaset. Setelah tenang, ia menyadari bahwa kaset itu memiliki episode Kamen Rider yang belum ia tonton, jadi ia memasukkannya ke TV. Ketika episode dimulai, Yuriko memperhatikan bahwa itu disebut pertempuran terakhir Tekle. Seiring episode berjalan, Yuriko semakin ngeri saat penjahat yang kuat mengalahkan Tekle, tanpa pilihan lain. Tekle menggunakan Ultra Cyclone, gerakan kuat yang mengorbankan nyawanya untuk mengalahkan penjahat. Melihat pahlawan favoritnya mati dalam acara itu, Yuriko menangis terseduh-seduh, hancur hati karena kehilangan. Sambil meneteskan air mata, ia terjatuh ke samping, merasa seperti tenggelam tanpa daya. Ketika ayahnya pulang, ia menemukan putrinya terjatuh dalam genangan air matanya sendiri. Setelah ia membawanya beristirahat di tempat tidur, ia bertanya padanya mengapa pahlawan wanita favoritnya harus mati. Yuriko bertanya-tanya mengapa Kamen Rider tidak muncul untuk menyelamatkan Tekle, jadi ayahnya menjelaskan bahwa penjahat itu terlalu kuat, jadi Tekle mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Kamen Rider. Setelah mengetahui bahwa Tekle sebenarnya menyelamatkan Kamen Rider, Yuriko merasa sedikit lebih baik. Kemudian, ayahnya mengungkapkan bahwa ia memberinya nama yang sama dengan Tekle, karena ia terinspirasi oleh keberanian pahlawan wanita itu untuk terus bertarung sampai akhir. Kabar ini menyemangati Yuriko, tetapi ayahnya belum selesai, mengatakan bahwa Tekle masih hidup. Ia menghadiahkannya sebuah kostum agar ia dapat melanjutkan warisannya, membuatnya benar-benar tertegun. Yuriko menatap ayahnya, tetapi ia menegaskan bahwa ia adalah Tekle di dunia nyata. Dengan kepercayaan diri dari ayahnya, ia memutuskan untuk menjadi pahlawan wanita dalam kehidupan nyata dan terus berlatih sampai ia menjadi cukup kuat. Di masa sekarang, Yuriko larut dalam pikirannya dan menuliskan frustrasinya tentang Tajima di papan tulis kelas, membuat murid-muridnya benar-benar bingung. Kemudian di malam hari, Nakao merencanakan perampokan lain dengan antek soccernya. Semua antek merasa khawatir mereka akan tertangkap jika terus melanjutkan, jadi Nakao mengungkapkan bahwa ia akan bergabung dengan mereka dalam misi kali ini, membuat mereka khawatir tentang bos mereka. Salah satu antek meminta Nakao untuk tetap bersembunyi, tetapi ia meyakinkan mereka bahwa ia tahu cara bertarung, lelah hanya menonton mereka dari pinggir lapangan. Nakao mengumumkan bahwa ia akan keluar dan bertingkah seperti monster yang ia sukai. Sementara itu, Asano mengaku perasaannya pada Yuriko di dekat situ, sementara ia mendengarkan dengan shock. Asano terus menceritakan perasaannya, sama sekali tidak takut meskipun ada perbedaan usia mereka. Saat Yuriko bertanya-tanya bagaimana menanggapi perasaan muridnya, geng soccer merampok toko terdekat. Setelah mendapatkan uang dari satu toko, mereka pindah ke target berikutnya, sementara polisi bergegas menangkap mereka. Yuriko memperhatikan polisi mencoba menangkap soccer, dan ia bertanya-tanya apakah harus menerima perasaan Asano atau membantu polisi menjatuhkan para antek, saat salah seorang polisi mendekati geng itu. Nakao maju dan melumpuhkan mereka dengan satu pukulan. Geng soccer mulai berlari setelah menjatuhkan semua polisi, dan Yuriko kesal karena targetnya melarikan diri. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengejar mereka dan meninggalkan Asano, yang mulai mengikutinya ke suatu tempat. Tajima sedang membaca berita tentang prestasi heroiknya sendiri, ketika ia mendengar soccer menyerang toko terdekat. Ia berhenti dan menatap para perampok soccer, yang berbalik untuk menatapnya, saat Tajima bersiap untuk bertarung. Para soccer bingung karena mereka bahkan tidak tahu siapa dia. Ia menyadari bahwa mereka belum melihatnya tanpa topeng. Jadi setelah mengobrak-abrik tasnya, Tajima mengenakan topeng Kamen Rider dan mengumumkan kehadirannya. Saat para soccer menyaksikan dengan terkejut, Tajima mulai menangis karena bahagia sekali lagi,
dan mengatakan bahwa ia telah mencari mereka kemana-mana. Sementara itu, Yuriko berlari dengan kecepatan maksimum. Setelah mencapai para soccer, ia menemukan Tajima menghadapi mereka. Ini membuatnya marah dan kesal padanya karena mencoba mencuri kemuliaannya lagi. Saat Asano mencoba mendapatkan perhatiannya, ia terus mengabaikannya, sementara Tajima mengambil sikap bertarung, siap untuk pertarungan. Kali ini, Yuriko tidak ingin ia mencuri perhatian, jadi ia segera melepas pakaiannya dan mulai mencari pakaian superhero di depan muridnya. Setelah Yuriko selesai mengenakan pakaian tekle, ia bertanya pada Asano apakah ia masih menyukainya setelah melihat sisi anehnya. Sementara anak laki-laki itu masih ternganga, ia memberikan tas tangannya untuk dipegang dan pergi. Saat Tajima bersiap untuk melepaskan kekuatannya, Yuriko menyerangnya tiba-tiba dan melayangkannya dengan pukulan. Bahkan para soccer ketakutan saat Kamen Rider terguling di tanah, dan Yuriko mengumumkan dirinya sebagai superhero tekle. Para soccer bahkan tidak tahu siapa tekle karena mereka tidak menonton acaranya, tetapi ini tidak membuatnya patah semangat. Di tanah, Tajima mengenali tekle. Pada saat itu, salah satu soccer mendekati Yuriko, mengatakan bahwa dadanya tumbuh sebelum otak kekanak-kanakannya. Namun, ia menangkapnya dan melemparkannya ke rekan-rekannya, menjatuhkan mereka semua. Menyaksikan tampilan kekuatan gurunya, Asano terkesan, sementara kerumunan mulai mengambil foto. Setelah membuang para penjahat, Yuriko kembali ke Asano untuk mengambil tasnya kembali. Ia mulai gagap, tetapi Yuriko membungkamnya sebelum ia bisa bicara. Setelah berterima kasih padanya karena melindungi tasnya, ia memintanya untuk merahasiakan kekuatan superhero-nya sebelum lari dari kerumunan. Sementara itu, di belakang Tajima, para soccer bangkit dan Nakao melepas topengnya. Ia mengatakan pada Tajima bahwa ia akan membalas kekalahannya. Tapi Tajima mengingatkannya bahwa ia juga dipukuli oleh tekle. Pada pengingatnya, Nakao terdiam sebelum mengatakan bahwa ia lebih menyukai soccer daripada Kamen Rider. Setelah ia pergi dengan antek-anteknya, Tajima memandang Yuriko, bertanya-tanya siapa dia, melihat gairahnya untuk tekle. Ia bertanya-tanya apakah ia lebih mencintai pahlawan wanitanya, bahkan lebih dari ia mencintai Kamen Rider. Keesokan harinya di sekolah, Yuriko mulai berseri-seri saat membaca artikel berita tentang dirinya di dekat situ. Salah seorang guru bertanya-tanya apakah ada yang salah, jadi ia dengan canggung berpura-pura tidak ada. Di tempat lain, Nakao sedang duduk dengan antek soccernya di rumahnya, melihat topeng aneh. Salah satu dari mereka bertanya tentang itu, jadi ia menjelaskan bahwa ia mendapatkan topeng itu dari sebuah obral dan mengubahnya agar terlihat seperti soccer. Setelah mengenakan topeng, ia menyatakan bahwa ia telah menjadi bos Yakuza, membuat bawahannya terdiam. Nakao berpikir karena ada superhero sungguhan di luar sana, adalah tugasnya untuk memberi mereka persaingan yang baik sebagai penjahat utama, mengetahui bahwa bos mereka sedang ingin melakukan lebih banyak kejahatan. Para antek khawatir tentang masa depan mereka. Namun, mereka dengan pasrah menerima rencananya dan pergi untuk merampok supermarket tak berdaya lainnya. Di supermarket, seorang streamer langsung berdiri di depan kamera, menjelaskan kepada pemirsa bahwa ia akan membeli camilan senilai 100.000 yen. Setelah siaran siap, ia mulai mengambil semua camilan dari satu rak dan mengisi semua tasnya. Saat streamer selesai, geng soccer memasuki toko dan mengumumkan kehadiran mereka dengan hormat aneh mereka. Semua orang di dalam mulai panik dan salah satu soccer mendorong seorang pria menjauh dari mesin kasir. Kemudian, Nakao mengancam kasir untuk mengosongkan semua mesin kasir, tetapi ia mulai bertingkat seolah-olah diserang. Sementara wanita itu berteriak ketakutan, streamer menyaksikan perampokan dari kejauhan. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam Nakao, berpikir bahwa siarannya akan langsung viral. Sementara itu, salah satu soccer datang dari belakangnya dan bertanya-tanya apa yang akan ia lakukan dengan semua camilan itu. Ketika streamer mengungkapkan bahwa ia akan memakannya semua, si antek mengatakan ia akan menjadi gemuk, tetapi streamer menunjuk bahwa ia sudah gemuk. Sementara si antek menertawakan leluconnya yang menyedihkan, streamer melihat ponselnya, senang melihat bahwa jumlah penonton melonjak karena semua perhatian. Segera, Tajima melihat siaran langsung dan mengetahui tentang perampokan dari berita, jadi ia bergegas ke supermarket, memperhatikan bahwa Yuriko juga berlari ke toko.
Ia merasa familiar dengannya, tetapi tidak ada yang mengenali yang lain tanpa topeng mereka. Kembali di toko, seorang pria menggenggam lengan Nakao, kesal dengan gangguannya. Menyaksikan konfrontasi itu, Streamer bersemangat melihat drama yang seru. Nakao bertanya apa yang diinginkan pria itu, yang menyuruhnya menghentikan perampokan pada peringatannya. Salah satu antek Nakao menyela untuk mengintimidasi pria itu, dan ia langsung diam. Tiba-tiba, pria aneh itu membuat suara aneh dan berubah dengan kostumnya tepat di depan mereka. Mereka menyaksikan, tertegun saat mereka mengenali pakaian pria itu. Bahkan Streamer terdiam, dan Tajima serta Yuriko menyadari bahwa pria misterius ini mengenakan kostum soccer asli. Soccer mengejek Nakao, mengatakan bahwa ia akan menunjukkan pada mereka beberapa kejahatan sungguhan alih-alih kejahatan jalanan kecil. Di luar, kedua calon superhero tiba di toko pada saat yang sama. Tajima memperhatikan Yuriko di belakangnya dan berjongkok untuk berubah dengan topengnya. Setelah berubah menjadi Kamen Rider, Yuriko langsung mengenalinya dan memanggilnya palsu yang berpura-pura menjadi pahlawan hanya dengan topeng murah. Ia berganti ke seluruh kostum tackle-nya tepat di depannya, mengatakan bahwa ia tidak bisa bertingkah seperti pahlawan tanpa pakaian yang tepat. Setelah ia selesai berdandan, Tajima juga mengenalinya, saat Yuriko menuduhnya berpura-pura. Ia mengingatkannya bahwa ia juga seorang wanita dewasa yang mengenakan kostum kumbang. Namun, ia sama sekali tidak malu dengan pakaiannya yang konyol, jadi Tajima juga berpikir topengnya terlihat baik. Tiba-tiba, jendela toko di belakang mereka meledak saat Soccer meninju antek Nakao melewatinya. Menyaksikan pemandangan itu, Streamer berpikir ia akan menjadi jutawan dari jumlah penonton yang gila, tetapi tiba-tiba, sebuah tangan menutup mulutnya dan menariknya pergi. Di dekat situ, Nakao gemetar ketakutan saat bawahannya terbaring tak sadar. Ia berbalik dan melihat penjahat Soccer, dan bertanya apakah ia milik organisasi kriminal sungguhan setelah mendekati Soccer. Nakao mengulangi pertanyaannya, jadi pria itu mengonfirmasi bahwa ia dari organisasi Soccer asli. Senang melihat pahlawan masa kecilnya, Nakao roboh ke lantai, tetapi Soccer menendangnya ke atap gedung. Saat Nakao jatuh dari atap, Tajima mulai menangis bahagia karena akhirnya bertemu penjahat sungguhan. Mengetahui ia tidak bisa berteman dengan penjahat, Tajima bersiap untuk bertarung, berpikir bahwa Soccer akan memberinya pertarungan yang baik. Ia menyerang dan meninju Soccer, yang menahannya dan terlempar ke belakang. Setelah melewati kejutan, Soccer membalas dengan pukulan yang melayangkan Tajima ke belakang. Yuriko khawatir untuknya. Tajima bangkit kembali untuk bertarung. Ia mulai menggunakan serangan lain, tetapi Yuriko menyerangnya, mengatakan gilirannya berikutnya. Ia mengumumkan bahwa ia melanjutkan warisan tackle sebelum berlari ke penjahat dan menghindari serangannya. Yuriko mengenai Soccer dengan tendangan dan menghindari serangan balasannya. Kemudian, ia meraihnya dari belakang dan mensuplesnya ke tanah. Tajima melihat ini dan tidak ingin melewatkan kesempatan, jadi ia melompat ke udara dan turun dengan Rider Kick. Saat upaya gabungan mereka melumpuhkan Soccer, para pahlawan tidak percaya bahwa mereka benar-benar menang. Yuriko mulai berteriak pada Tajima karena terlibat dalam pertarungan berbahaya, tetapi tiba-tiba, lampu toko padam. Di belakang mereka, seorang pria aneh muncul dan melemparkan tas berat, yang larut menjadi bubur aneh. Tiba-tiba, wajah pria itu berubah menjadi mulut binatang yang mengerikan, dari mana ia menembakkan anak panah aneh pada Soccer. Anak panah itu melarutkan tubuh Soccer, dan pria itu kehilangan aura anehnya. Ia berpikir untuk menginjak Nakao, tetapi memutuskan untuk membiarkannya hidup karena bisa menyebabkan masalah nanti. Setelah pria aneh itu pergi, Yuriko dan Tajima menyadari bahwa Soccer adalah organisasi kejahatan rahasia sungguhan, bukan hanya seseorang yang berpura-pura menjadi penjahat. Beberapa waktu kemudian, mereka pergi ke kafe untuk saling mengenal lebih baik. Ketika Yuriko mengetahui bahwa Tajima sebenarnya berusia 40 tahun, ia bertanya-tanya mengapa ia masih berkeliling bertingkah seperti anak kecil, tidak terpengaruh oleh kritiknya. Ia dengan penuh gairah menyatakan bahwa ia lebih mencintai Kamen Rider daripada anak manapun, yang membuatnya terdiam. Kemudian, saat Yuriko mengingat apa yang baru saja terjadi, Tajima juga terkejut bahwa Soccer itu nyata. Ia teringat bahwa pria yang mereka lawan hanyalah petarung peringkat rendah, sementara pria aneh itu pasti monster peringkat tinggi, meski mengetahui itu benar.
Yuriko menolak menerima kenyataan yang mengganggu itu. Ia berpikir bahwa mereka harus menjauhi urusan berbahaya seperti itu, jadi Tajima bertanya padanya apakah ia akan baik-baik saja membiarkan penjahat berkeliaran sambil menyebut dirinya sebagai Tekle sang pahlawan. Tiba-tiba, manajer kafe muncul dan bertanya apakah mereka bertemu Soccer asli. Setelah memperkenalkan diri sebagai Mitsuba, manajer menunjukkan rekaman kamera pertarungan mereka. Kedua pahlawan waspada terhadap pria misterius itu, tetapi ia mengatakan bahwa ia hanya mendengar semuanya dari percakapan mereka. Mitsuba menjelaskan bahwa ketika Tajima dan Yuriko memasuki kafe dengan pakaian pahlawan mereka, ia langsung menyadari bahwa mereka adalah yang asli. Yuriko mengingatkannya bahwa mereka bukan cosplayer, dan ia mengangguk, mengatakan bahwa ia memiliki informasi berguna untuk mereka. Saat kedua pahlawan penasaran, ia mengonfirmasi bahwa Soccer memang nyata. Mitsuba mengungkapkan bahwa ia telah melihat Soccer dalam aksi, jadi Yuriko bertanya di mana ia melihat mereka. Ketika ia mengatakan bahwa itu akan membutuhkan 3 hari kerja untuk menjelaskan seluruh cerita, Tajima bersemangat tentang lore Soccer. Sementara Yuriko berpikir ia harus pulang, mengabaikan ketidaknyamatannya, Mitsuba mulai menceritakan tentang masa kecilnya. Di dekat situ, seorang pelayan perempuan mengawasi meja mereka dengan diam dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Sementara itu, Mitsuba bercerita bahwa ia dulu berjalan melewati rumah kebun dengan saudaranya dalam perjalanan ke sekolah. Suatu hari, pemilik rumah keluar dari semak-semak dan bertanya pada kedua saudara itu apakah mereka ingin mencoba beberapa tomat. Awalnya takut, kedua saudara akhirnya mencoba tomat dan menemukannya enak. Melihat betapa bahagianya sayuran itu membuat mereka. Pria itu mengundang anak-anak itu untuk mengunjunginya lagi untuk camilan lebih. Setelahnya, saat ia merawat kebunnya, pejabat masyarakat menginformasikan pada pria itu bahwa tetangganya mengeluh tentang tanaman dan pohonnya menarik serangga ke rumah mereka. Tiba-tiba, para pejabat takut oleh beberapa lebah dan lari. Setelahnya, Mitsuba dan saudaranya datang berkunjung, dan pemiliknya menawarkan mereka semangka. Anak-anak dengan senang hati menerima tawarannya, tetapi beberapa waktu kemudian, mereka menemukan beberapa preman melecehkan pemilik rumah. Saat mereka mengancam akan membakar rumahnya jika ia tidak memotong tanamannya, pria itu diam sebelum masuk ke dalam. Setelah kembali, ia menawarkan mereka tomat segar, dan mereka awalnya menolak. Berpikir bahwa mereka tidak suka sayuran, pria itu menawarkan mereka beberapa buah, yang akhirnya diterima oleh salah satu preman. Setelah menggigit buah itu, pria itu langsung jatuh cinta padanya, dan keduanya mulai melahap hasil bumi pemilik yang dermawan. Bosan dengan cerita panjang, Yuriko menyela dan bertanya kapan bagian Soccer-nya akan dimulai. Ia menyuruhnya terus menunggu, karena cerita yang bagus membutuhkan pembangunan dunia. Kemudian, Mitsuba melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan buah, salah satu preman meninju pemilik rumah, sementara mereka berdua berpura-pura menggertak pemiliknya. Salah satu dari mereka berbisik bahwa ia dibayar untuk mengancamnya, sebagai balasan untuk buah, ia mengatakan pada pemilik bahwa tetangganya ingin ia pergi. Saat para preman mendiskusikan rencana masa depan mereka, pemilik rumah bangkit dan menyatakan bahwa ia akan membakar lingkungan itu. Tiba-tiba, ia berubah menjadi Soccer, dan salah satu dari mereka langsung menyerangnya. Namun, Soccer dengan mudah menahan serangan dan melumpuhkannya dan temannya. Di dekat situ, Mitsuba dan saudaranya berusaha bersembunyi di balik pohon, dan pemiliknya masuk ke rumah tanpa memperhatikan mereka, mendapatkan kesempatan untuk bernapas. Anak-anak itu cepat-cepat keluar, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan kedua pria ini. Tiba-tiba, seluruh rumah meledak menjadi api, jadi mereka cepat-cepat lari ke para pria yang tidak sadar. Ketakutan akan api, kakak laki-laki Mitsuba dengan berani membangunkan kedua pria dan melarikan diri. Setelah menyelesaikan ceritanya, Mitsuba menjelaskan bahwa ia mulai mencari Soccer setelah insiden ini. Namun, sebelum ia dapat menjelaskan apa yang ia temukan selama pencariannya, pacarnya mengganggu obrolan mereka. Mitsuba bangkit untuk mengikutinya, tetapi diam-diam menjelaskan pada Yuriko bahwa pacarnya hanya cemburu padanya. Sebelum pergi, ia mengungkapkan bahwa Soccer sudah berakar dalam di masyarakat mereka.
Begitu Mitsuba pergi, Tajima bertanya pada Yuriko bagaimana perasaannya tentang soccer, saat ia menyatakan bahwa ia ingin sekali melawan para kriminal. Ia juga setuju bahwa ia akan bertarung sebagai tackle. Dengan dukungannya, Tajima merasa bertekad untuk bertarung sebagai Kamen Rider, tetapi tiba-tiba merasa canggung. Ia bertanya-tanya apakah Yuriko tertarik pada hubungan yang lebih dalam, tetapi ia cepat menyangkalnya. Saat ia bangkit untuk pergi, Tajima merasa patah hati, dan dengan putus asa meminta nomornya sehingga mereka setidaknya dapat mendiskusikan rencana mereka untuk melawan penjahat. Merasa kewalahan, ia setuju untuk bertukar nomor dengannya. Di dekat situ, Mitsuba mencoba menghibur pacarnya yang bernama Yukarisu. Ia bertanya padanya apakah ia benar-benar mencintainya, dan ia mengangguk, jadi ia menjadi bahagia lagi dan meninggalkan ruangan. Menyaksikan kepergiannya, Mitsuba berpikir bahwa ia perlu melindungi pacarnya dari soccer, sementara ekspresi Yukarisu berubah menjadi sesuatu yang jahat. Keesokan harinya, Yuriko mengajar kelasnya lagi saat Asano menyaksikannya menulis di papan tulis sementara ia terus berbicara. Asano mulai mendapatkan pikiran aneh tentang pakaian gurunya yang seksi, bertanya-tanya apakah itu semua mimpi, berpikir ia dapat memerasnya dengan identitas rahasianya. Asano membayangkan memaksa gurunya melakukan semua hal ilegal dengannya. Dalam fantasinya yang penuh gairah, ia lupa bahwa ia masih di kelas dan berteriak kegirangan, menyadari apa yang baru saja dilakukannya. Asano memerah karena malu, sementara sisa kelas menertawakannya. Meskipun momen memalukan, ia memutuskan untuk menguji perasaan Yuriko setelah kelas. Saat Asano berjalan ke gudang olahraga, ia mendengar suara gurunya datang dari dalam. Penasaran, ia mendekati pintu dan menemukannya memegang tangan seseorang. Yuriko meminta gadis itu untuk melepaskannya, tetapi gadis itu bertanya-tanya mengapa ia tidak penasaran dipanggil ke ruang gudang. Gadis itu melepas kacamata Yuriko dan mengatakan bahwa ia mungkin jatuh cinta padanya. Menyaksikan adegan panas itu, Asano bersemangat. Saat ia melepas kacamatanya, suara manis gadis itu menjadi dingin saat ia mengeluh bahwa tidak ada yang tahu orang aneh seperti dia. Ia bertanya pada Yuriko apakah ia bahkan tahu di kelas mana ia berada, kemudian mengungkapkan dirinya sebagai pacar Mitsuba. Yuriko bingung mengapa gadis dari restoran itu tertarik padanya, sementara Yuriko bertanya padanya apakah ia berkencan dengan Mitsuba. Yuriko mengatakan bahwa pacarnya tertarik padanya karena ia mencintai Kamen Rider dan soccer. Ia menyebutkan bahwa Mitsuba telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk membuktikan bahwa soccer itu nyata. Namun, meskipun ia aneh, ia mendapat banyak perhatian karena ketampanannya. Yuriko mungkin mengatakan pada Yuriko bahwa jika seorang gadis berbicara dengan pacar tercintanya, ia memukuli mereka untuk mengusir mereka. Terkejut, Yuriko mengingatkan gadis itu bahwa ia baru saja mengaku melakukan kejahatan, tetapi Yuriko mengklaim bahwa ia terlalu mencintai pacarnya, bahkan ketika ia mengesalkannya dengan berbicara tentang minat anehnya. Yuriko mengatakan padanya bahwa ia tidak tertarik dengan kehidupan cintanya, tetapi Yuriko mulai tertawa terbahak-bahak. Saat Yuriko mulai pergi, gadis itu menyebutkan bahwa pacarnya bahkan tidak tahu bahwa pacarnya sendiri adalah dari soccer. Tertegun, Yuriko berbalik saat Yuriko berganti menjadi seragam soccernya. Sementara Yuriko menatap soccer di depannya, Asano begitu ketakutan sehingga ia berteriak sambil mundur dari pintu. Kedua wanita memperhatikan teriakannya, berbalik untuk melihat pintu, Yuriko segera membuka pintu, membuat catatan mental untuk diam-diam membunuhnya. Di belakangnya, Yuriko berganti menjadi pakaian tackle-nya dan bertanya pada penjahat apakah ia yakin bisa berhasil, melihat kostumnya. Yuriko tertawa dan mengejek Yuriko, mengatakan butuh lebih dari sekedar berganti baju untuk mengalahkannya. Sebagai tanggapan, Yuriko dengan tenang menendangnya tepat di rahang, melumpuhkannya ke beberapa peralatan lama di depan. Yuriko dengan tenang menyatakan bahwa ia dapat mengalahkan soccer dengan kekuatan tackle dan meminta Asano pulang. Sementara itu, Yuriko bangkit dengan hidung berdarah, tersinggung karena dihajar oleh manusia. Saat Yuriko mengingatkannya bahwa kekasihnya Mitsuba juga manusia, Yuriko mengklaim bahwa ia istimewa dan melompat untuk menyerang. Yuriko nyaris menghindari serangannya, yang meninju melalui logam padat. Berbalik, Yuriko menyerang sekali lagi, tetapi Yuriko menahan pukulannya dengan tendangan. Pukulan itu masih memaksanya mundur ke beberapa peralatan olahraga,
jadi Yuriko mengambil kesempatan ini untuk mendaratkan pukulan terakhir. Pukulannya nyaris mendarat di wajah Yuriko, tetapi ia menundukkan kepalanya untuk menyerap gaya sambil menendang kaki Yuriko dari tanah. Saat ia berteriak pada Soccer bahwa ia salah memilih lawan, Yuriko menjatuhkannya dengan lemparan kuat. Sementara itu, Tajima sedang berolahraga di kamarnya ketika ia menerima pesan di ponselnya. Ia cepat-cepat bergegas untuk memeriksa dan bertanya-tanya mengapa Yuriko tiba-tiba membutuhkan bantuannya. Beberapa waktu kemudian, ia bertemu Mitsuba bersama Yuriko di tempat parkir. Mitsuba bertanya-tanya mengapa kedua pahlawan memanggilnya begitu mendesak, jadi Tajima menunjukkan pacarnya yang tidak sadarkan diri. Setelah mengetahui bahwa Yukarisu sebenarnya adalah Soccer, Mitsuba hampir pingsan karena syok. Mereka membawa gadis itu ke taman, di mana Yuriko bertanya-tanya mengapa Mitsuba tidak pernah memperhatikan tanda-tandanya. Ia merasa buruk bahwa pacarnya sendiri adalah musuh bebuyutannya dan saudaranya, yang membingungkan Tajima. Mitsuba menjelaskan bahwa ia memiliki pertemuan aneh lainnya dengan Soccer di masa kecilnya. Mitsuba mengungkapkan bahwa musim panas setelah insiden kebun buah, ia dan saudaranya tinggal di rumah kakeknya ketika mereka diserang oleh beberapa pencuri. Pencuri itu dengan dingin melumpuhkan kakek mereka dan mulai mengobrak-abrik rumah untuk mencuri beberapa barang. Tindakannya yang menjijikkan membuat kakak laki-laki Mitsuba marah, jadi tiba-tiba, ia menghukum pencuri itu dengan tendangan di wajah. Mitsuba mudah khawatir untuk kakaknya, tetapi ia terus memukuli pria itu. Setelah tendangan lain, anak itu terbang ke udara sebelum berputar untuk serangan kuat. Tendangan berikutnya menghembuskan angin dari paru-paru pria itu, mengirimnya menabrak dinding. Namun, anak laki-laki yang marah itu belum selesai, karena ia bergegas untuk serangan lain. Pria itu akhirnya lelah dipermalukan oleh anak kecil. Tiba-tiba, ia berubah menjadi seragam Soccernya, yang menakuti kedua saudara itu. Meskipun takut, saudara laki-laki Mitsuba mencoba melawan pencuri, tetapi kali ini ia dengan mudah mengabaikan serangannya sebelum melumpuhkannya dengan pukulan. Setelahnya, pencuri itu mengikat anak-anak dan kakek mereka sementara menjarah rumah mereka untuk barang berharga. Sementara istri pencuri yang gemuk makan dan minum makanan mereka, ia dengan bangga membual tentang muncul di berita untuk kejahatannya. Wanita itu bertanya padanya bagaimana ia akan menangani backlash dari Soccer karena ia menikahi manusia. Ia menyeringai, mengatakan bahwa mereka hanya akan menjadi Bonnie dan Clyde dunia mereka. Saat istrinya tersenyum setuju, tiba-tiba, nenek petani Mitsuba yang raksasa pulang. Saat nenek bertanya siapa orang-orang ini, saudara laki-laki Mitsuba, Ikkyo, cepat-cepat mengadu pada mereka. Sementara Soccer mulai panik, nenek mengangkat garunya dengan marah dan menghunjamkannya ke bahunya. Setelah memberi pria itu cedera bahu seumur hidup, nenek melepaskan suaminya. Begitu bebas, ia meninggalkan anak-anak padanya sebelum kembali ke para penyusup. Nenek dengan kejam menyeret pria itu pergi dari bahunya. Untuk membebaskan diri, pria itu berubah menjadi bentuk Soccernya, yang mengejutkan nenek di ruang utama. Ikkyo meminta kakeknya membantu nenek mereka, tetapi ia merasa yakin bahwa ia bisa dengan mudah menangani para perampok itu. Namun, mereka mendengar teriak kesakitan nenek dan cepat-cepat bergegas membantu ketika ketiganya akhirnya melangkah keluar. Mereka melihat pemandangan mengerikan. Kedua pencuri terbaring mati di tanah, sementara monster yang mengganggu membantu nenek, tertusuk pada cakarnya, melihat istri tercintanya dibunuh dengan begitu kejam. Kakek menjadi marah dan menyerang monster itu dengan buta dengan air mata di matanya. Kedua anak laki-laki berteriak ngeri saat kakek mereka mendekati monster dingin itu, yang berbalik dan mengakhiri hidup kakek mereka hanya dengan sapuan cakarnya. Saat kedua anak laki-laki itu menatap ngeri, monster itu mengeluh tentang antek Soccernya menyebabkan begitu banyak masalah baginya. Ia memperhatikan anak-anak kecil menatapnya tetapi memutuskan untuk menyelamatkan mereka dan terbang pergi. Saat cerita berakhir, Mitsuba mengatakan bahwa monster yang mengambil kakek neneknya adalah humanoid. Tiba-tiba, seorang pria aneh memanggil kelompok mereka dari belakang. Saat kedua pahlawan melihat ke belakang, mereka menemukan Ikkyo menatap mereka. Mitsuba memperkenalkan saudaranya, mengatakan ia ingin mereka bertemu dengannya. Namun, ia teringat bahwa pacarnya juga adalah Soccer, jadi Ikkyo akan segera mengubah status hubungannya menjadi lajang jika mengetahuinya.
Sayangnya, sudah terlambat. Saat Ikkyo melompat untuk tendangan angin topan andalannya, setelah pendaratan kuat, ia meminta kedua pahlawan untuk identitas mereka, dan Tajima langsung mengatakan padanya bahwa ia adalah pria yang melawan Soccer. Pada penyebutan Soccer, Ikkyo kehilangan ketenangannya, mengejutkan semua orang. Tajima memutuskan untuk mencerahkannya dengan berubah menjadi Kamen Rider di depan semua orang. Ikkyo menatapnya dengan terkejut dan tertawa. Ikkyo bertanya pada Tajima siapa Kamen Rider terkuat. Ia memikirkannya sebelum merespons bahwa itu adalah dirinya sendiri. Namun, Ikkyo menyela dan mengklaim bahwa V3 sebenarnya adalah Kamen Rider terkuat. Tajima terkejut dengan keyakinan Ikkyo, tetapi ia menolak menerima orang lain lebih kuat darinya. Ia menantang Ikkyo untuk bertarung, membuat semua orang benar-benar terkejut. Ikkyo sama sekali tidak tergoyah oleh kata-kata Tajima, mengatakan bahwa ia tidak perlu topeng untuk membuktikan bahwa ia adalah Kamen Rider sungguhan. Ia melakukan pose andalan dan bertanya pada Tajima apakah ia pernah melihat V3, yang mengirimkan gambar pahlawan legendaris ke kepalanya. Sementara Tajima ternganga pada Ikkyo, dua lainnya bingung dengan apa yang dilihatnya. Sementara itu, Ikkyo menyatakan bahwa setelah kehilangan kedua kakek neneknya, ia melepaskan kemanusiaannya dan berubah menjadi iblis yang mencari balas dendam. Setelah berubah menjadi iblis, ia menjadi Kamen Rider paling kuat, V3, untuk mencari balas dendamnya. Tajima tersenyum, berpikir bahwa pertarungan antara Rider pertama dan V3 akan menjadi pertandingan yang menarik. Namun, Ikkyo berpikir bahwa Tajima tidak memenuhi syarat untuk melawannya dan menyuruhnya untuk menyerang. Yuriko mencoba menghentikan mereka dari bertarung, tetapi Tajima menyerang sebelum ia dapat melakukan apapun. Ia melepaskan Rider Pang pada Ikkyo, yang dengan mudah menghindarinya sementara tetap di tempat yang sama, saat Tajima jatuh ke tanah dari momentumnya sendiri. Yuriko kagum dengan keterampilan Ikkyo. Ikkyo mengingatkan Tajima bahwa V3 adalah Rider yang memiliki kekuatan Rider 1 dan Rider 2, jadi ia lebih kuat dari keduanya digabungkan. Ia dengan serius mengatakan pada Tajima bahwa ia tidak hanya mengambil nama V3, tetapi ia mempelajari berbagai seni bela diri untuk benar-benar menjadi pahlawan yang ia kagumi. Ikkyo juga mencatat bahwa gaya bertarung Tajima adalah otodidak, yang membuat tekniknya mengerikan. Saat ia mengatakan pada Tajima bahwa ia bukan tandingannya, Yuriko maju, entah bagaimana sudah berganti menjadi pakaian tackle-nya. Ketika Ikkyo menatapnya, ia mulai berpose untuk memperkenalkan diri. Namun, Tajima menyelanya di tengah pose, berteriak padanya untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya. Bahkan Ikkyo terkejut dengan tekad Tajima, dan Yuriko dengan canggung menyerah. Ia meminta maaf karena kehilangan kendali dan mulai tanpa malu berganti baju lagi tepat di depan Ikkyo. Setelah meninggalkan pria malang itu trauma dari ketidaksopanan publiknya, Yuriko minggir untuk membiarkan anak laki-laki menyelesaikan pertarungan mereka. Sementara Ikkyo terganggu, Tajima mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Pukulannya membuat Ikkyo lengah, mendorongnya mundur dengan jarak yang jauh. Setelah mengingatkannya untuk fokus pada pertarungan mereka, Tajima mulai menyerang dengan pukulan lain, tetapi Ikkyo merasa tersinggung bahwa ia menggunakan teknik yang sama padanya lagi. Ia menghindari serangan dan memukul Tajima, tetapi Tajima benar-benar mengenainya dengan pukulan di perut kali ini, saat Tajima melanjutkan serangannya yang tak henti-hentinya. Ikkyo terbang untuk menghindarinya dan turun dengan serangan balasan. Ia meluncurkan tendangan ulir V3, yang ditahan Tajima dengan lengannya. Tendangan itu mengirimkan ledakan energi ke sekitarnya, tetapi meskipun semua kekuatan itu, Tajima mengejutkan semua orang dengan benar-benar menghentikannya, memperhatikan tatapan Tajima yang intens. Ikkyo mundur, akhirnya menyadari bahwa gairahnya untuk Kamen Rider juga nyata. Realisasi ini memberi Ikkyo lebih banyak bahan bakar untuk terus bertarung, tetapi Yukarisu terbangun dari semua kebisingan. Yuriko dan Mitsuba menyadari mereka dalam masalah ketika pandangan Ikkyo jatuh pada sabuk sokernya. Saat gadis itu menyaksikan dengan kebingungan, Ikkyo mulai menyerangnya. Ia berteriak ketakutan saat Ikkyo melepaskan pukulan penuh pada wajahnya, tetapi Mitsuba tidak terduga menangkapnya di antara lengannya. Ia menyuruh Ikkyo mundur, yang bertanya mengapa ia melindungi Soccer. Mitsuba dengan tenang mengatakan padanya bahwa meskipun ia adalah Soccer, Yukarisu masih pacarnya. Duduk di bangku, Yukarisu menyadari bahwa ia benar-benar kacau dengan mengungkap identitasnya.
Sementara itu, aura dingin mulai berkumpul di sekitar Ikkyo saat ia dengan marah meminta saudaranya mengulangi apa yang baru saja dikatakannya. Membeku dalam teror, Mitsuba tetap diam, sementara Ikkyo memerintahkannya lagi untuk mengulangi dirinya sendiri. Akhirnya, Mitsuba mengumpulkan keberanian untuk berbicara dan menyatakan bahwa meskipun Yukarisu adalah soccer, ia masih pacarnya. Mendengarnya dengan berani menyatakan cintanya tanpa ragu, Yukarisu menjadi emosional dan berdiri. Di depan semua orang, ia mendekati Mitsuba dan memintanya untuk mengulangi pengakuannya. Matanya yang berkilau terlalu banyak bagi Mitsuba untuk menolak, jadi ia mengumpulkan pikirannya dan bersiap untuk mengulanginya. Untuk terakhir kalinya, Mitsuba mengatakan pada saudaranya bahwa ia akan melindungi pacarnya bahkan jika ia adalah soccer, dan Yukarisu menjadi emosional. Ia berpikir Mitsuba untuk cintanya sebelum mengatakan padanya bahwa ia mencintainya. Setelah mengatakan itu, Yukarisu mencium Mitsuba tepat di depan semua orang dan menarik kembali. Mitsuba menatap pacarnya dengan terkejut, tetapi ia kehilangan nada mesra dan menjadi sedih. Yukarisu mengungkapkan bahwa karena ia telah terbongkar, ia tidak punya pilihan selain menyelesaikan misinya sebagai soccer. Ternyata ia dikirim oleh soccer untuk memantau siapapun yang tahu tentang rahasia mereka. Namun, jika ia mengetahui bahwa targetnya memiliki kaki tangan, adalah tugasnya untuk memberi tahu sisa soccer dan membunuh mereka. Dengan deklarasi tegas ini, Yukarisu cepat menghubungi semua soccer lain di daerah mereka. Saat para antek menerima pesannya, mereka cepat-cepat meninggalkan penyamaran mereka dan bergegas ke taman. Tanpa waktu untuk berurusan dengan pengkhianatan pacarnya, Mitsuba menyaksikan kerumunan soccer mengelilingi kelompok mereka. Yukarisu terus meneteskan air mata, mengatakan bahwa meskipun ia mencintainya, ia tidak punya pilihan selain mengakhiri hidupnya. Dikelilingi oleh soccer, kelompok menunggu dengan tegang. Yukarisu meminta maaf pada Mitsuba untuk pengkhianatannya, tetapi tiba-tiba, para soccer melompat untuk menyerang mereka. Saat musuh mendekat, para pahlawan tetap membeku karena syok. Tiba-tiba, Ikkyo menendang lampu dari soccer pertama. Kemudian, Tajima juga menyerang, mengambil orang lain, dan Yuriko mengambil kebebasan untuk berganti menjadi pakaian tekle-nya sebelum menghajar yang lain. Saat para pahlawan mulai memukuli antek tingkat rendah, Yukarisu berteriak ketakutan saat ia menyadari ia baru saja melakukan kesalahan besar. Ikkyo mengubah kepala satu orang menjadi bubur dengan tendangan palu. Sementara Yuriko mengangkat orang lain ke udara, ia berpikir ia akan pergi ke surga, dan ia memenuhi keinginannya dengan menghajarnya sekuat tenaga ke tanah. Kemudian, Tajima menanamkan sepatu botnya di wajah orang terakhir, mengirimnya jatuh. Menyaksikan rekan-rekannya benar-benar hancur, Yukarisu bertanya-tanya mengapa soccer kalah dari manusia biasa. Memperhatikannya masih berdiri, Ikkyo bersiap untuk menjatuhkannya, tetapi Mitsuba menghentikannya. Ikkyo bertanya padanya apakah ia ingin menikahi Yukarisu, yang membuat semua orang tertegun. Mitsuba bertanya-tanya mengapa ia tiba-tiba membicarakan pernikahan, tetapi Ikkyo mengatakan bahwa jika seorang pria dan wanita saling menyukai, mereka secara alami seharusnya menikah. Yuriko berpikir ia terlalu jauh, tetapi Tajima juga berpikir bahwa Ikkyo benar. Mitsuba bertanya padanya apakah ia hanya bisa memiliki hubungan tengah dengan Yukarisu, tetapi Ikkyo menolak untuk mentolerir ide-idenya yang menyedihkan. Saat ia menguraikan dua pilihan, menikah atau meninggalkan gadis itu, Mitsuba berjuang untuk membuat keputusannya. Setelah melihat sekeliling sebentar, Mitsuba masih mencoba mengelak darinya, tetapi Ikkyo menimpnya ke tanah. Saat ia memaksanya untuk memilih, tiba-tiba monster aneh dari supermarket muncul di belakang mereka. Terkejut melihatnya, Tajima cepat mengatakan pada Ikkyo bahwa pria ini adalah monster dari soccer. Terkejut, Ikkyo bertanya apakah pria itu benar-benar monster, tetapi pria itu merasa kesal dengan suaranya yang keras. Mitsuba bertanya pada Yukaris apakah monster itu bosnya, dan ia mengangguk. Sementara itu, Ikkyo meminta pria itu untuk mengonfirmasi identitasnya, tetapi ia menolak untuk menjawab, hanya mengatakan bahwa suaranya yang keras mengganggu. Kemudian, pria itu mengatakan pada Ikkyo bahwa ia tidak menyebabkan banyak masalah seperti yang dilakukannya, jadi ia merespons dengan meninju wajahnya. Di depan semua orang, Ikkyo merobek bibir monster itu, mengungkapkan wajah aslinya yang mengerikan. Ikkyo membeku karena syok,
dan monster itu menimpnya. Ia menahan pukulan pertama, tetapi monster itu cepat menyambar lagi dan melayangkannya, terbang melalui udara. Ia berhasil mendapatkan pijakannya setelah berjuang. Ia tersenyum, merasa puas bahwa ia mengungkap wajah asli monster itu. Di dekat situ, Mitsuba mengatakan pada Yukarisu ia akan melindunginya sebelum berlari ke suatu tempat, saat ia menyaksikannya pergi. Ia bertanya-tanya mengapa ia melindunginya meskipun ia adalah Soccer. Sementara itu, Ikkyo melakukan transformasi Kamen Rider-nya untuk melawan monster dengan serius. Namun, Tajima dan Yuriko mengatakan bahwa mereka ingin berubah juga, jadi ketiganya mulai berdebat tentang siapa yang pertama, menyaksikan mereka bertarung seperti sekelompok anak-anak. Monster tertawa, marah dengan tawa ejekannya. Ikkyo bergegas menuju monster sebelum terbang. Ia melepaskan tendangan Sonic paling kuatnya, dan monster dengan mudah menangkapnya dengan satu tangan. Kemudian, ia mengangkat Ikkyo ke udara sebelum membawanya turun untuk jatuh mengerikan ke tanah. Untungnya, Tajima muncul di belakang Ikkyo untuk menangkapnya, mengambil keuntungan dari gangguan. Yuriko mencoba melemparkan monster itu, tetapi ia dengan mudah melemparkannya kembali. Namun, Tajima meninju monster itu tepat di perut, yang membuatnya meludah dari syok. Setelah pulih dari pukulannya, makhluk itu menjatuhkan Tajima ke dinding. Kemudian, Ikkyo datang terbang dari belakang dan memukulinya dengan rentetan tendangan, sebelum memberinya tamparan kuat di wajah. Tiba-tiba, wajah manusia monster itu benar-benar terkelupas, membuat semua orang terkejut saat mereka menatapnya. Bentuk sejati monster itu akhirnya muncul di depan para pahlawan, alien ganas bertaring dengan mata serangga yang menyeramkan, melihat bosnya dalam semua kemuliaannya. Yukarisu gemetar ketakutan, sementara monster itu menantang Ikkyo untuk menyerang lagi. Saat Ikkyo gemetar ketakutan, makhluk itu mengangkat tangannya untuk menyerang, memperingatkan bahwa ia akan memenggal kepalanya. Ia melepaskan pukulan menakutkan pada Ikkyo, yang langsung melompat kembali untuk menyelamatkan hidupnya. Kekuatan destruktif pukulan monster itu meninggalkan kawah di tanah, membuat semua orang tertegun. Namun, ia menolak untuk melepaskan Ikkyo dan melompat padanya untuk menghabisinya. Saat ajalnya mendekat, Ikkyo menutup matanya, tetapi tiba-tiba, kabel logam membelenggu monster itu. Segera, lebih banyak gulungan tali membungkus monster dan menariknya kembali, jadi semua orang berbalik untuk melihat siapa yang melakukannya. Mereka menemukan Mitsuba berdiri di sana dengan topeng Kamen Rider di wajahnya. Yukarisu bertanya-tanya apakah itu benar-benar dia. Ketika Mitsuba mengangguk, Tajima menyaksikan dengan terkejut, menyadari bahwa ia berubah menjadi Riderman dari musim 4 Kamen Rider. Yukarisu menunjuk bahwa Mitsuba hanya berganti baju, tetapi ia membenarkan, mengatakan ia benar-benar berubah. Mitsuba menembakkan seluruh gulungan tali dari peluncur talinya, membelenggu monster sepenuhnya. Dengan monster terikat, ia menyuruh semua orang untuk melarikan diri secepat mungkin, mengetahui mereka kalah. Para pahlawan bangkit untuk pergi, tetapi tiba-tiba Yukarisu bertanya pada Mitsuba mengapa ia memutuskan untuk menjadi Kamen Rider. Saat ia menyadari, ia tertarik pada latar belakangnya. Mitsuba menghentikan semua orang untuk berbicara tentang itu, meskipun monster yang mengancam jiwa hanya berjarak 5 meter dari mereka. Mitsuba teringat menonton Kamen Rider dengan saudaranya, di mana V3 kehilangan seluruh keluarganya ke Soccer. Saat ia bertarung melawan para penjahat, V3 terluka parah selama pertarungan, karena ia kehilangan kemampuannya untuk bertarung. V3 meminta Kamen Rider 1 dan 2 untuk mengubahnya menjadi cyborg sehingga ia bisa terus bertarung, karena latar belakang V3 beresonansi dengan mereka sendiri. Kedua anak laki-laki terinspirasi olehnya dan memutuskan untuk menjadikannya panutan. Namun, Ikkyo tidak pernah membiarkan Mitsuba bertindak sebagai V3 ketika mereka bermain, mendominasinya sebagai kakak laki-laki. Melihat saudaranya begitu bersemangat tentang V3, Ikkyo mengatakan padanya bahwa jika ia ingin berubah, ia perlu mengalahkannya dalam pertarungan, berpikir ia baru saja mendapatkan kesempatan emas. Mitsuba langsung menyerangnya. Namun, Ikkyo dengan mudah memukulnya dan pergi, meninggalkan anak laki-laki muda itu frustrasi. Meskipun kalah memalukan, Mitsuba tidak pernah menyerah dan terus menantang saudaranya, bahkan bertahun-tahun kemudian. Beberapa tahun kemudian, saat keduanya telah tumbuh dewasa, Mitsuba mengingatkan saudaranya tentang janjinya.
Ikkyo menerima tantangannya sekali lagi dan menerjang untuk menyerang. Ia membombardir Mitsuba dengan rentetan pukulan, tetapi saat itu, ia benar-benar berhasil menangkap tinjunya. Kemudian, Mitsuba menendang saudaranya, mengejutkannya dengan teknik Aikido-nya. Pertempuran berlanjut selama berjam-jam, saat kedua saudara bertarung secara seimbang, saling bertukar pukulan. Saat sudah larut, tidak satu pun dari mereka yang bisa mengalahkan yang lain. Terengah-engah kelelahan, Mitsuba memohon pada Ikkyo untuk membiarkannya menjadi V3 juga. Namun, Ikkyo membersihkan hidungnya, mengatakan bahwa hanya orang dengan keyakinan terkuat pada V3 yang pantas menjadi dia. Ia dengan bangga mengumumkan bahwa ia adalah orang yang paling mencintai V3, jadi Mitsuba hanya bisa menjadi Riderman. Tiba-tiba, Ikkyo mengangkat tangannya untuk mematahkan lengan kanan Mitsuba. Saat Mitsuba mengerut, Ikkyo menghentikan serangannya, mempertimbangkan perasaan saudaranya. Namun, ia hanya mematahkan lengan kirinya, yang meninggalkan anak laki-laki malang itu dengan gips. Begitu mereka pulang, Mitsuba bertanya-tanya mengapa Ikkyo begitu bangga mematahkan lengan kirinya. Setelah memberinya topeng Riderman, Ikkyo bertanya padanya apakah ia mengerti mengapa, tetapi Mitsuba masih tidak bisa memahaminya. Kemudian, Ikkyo menjelaskan bahwa Mitsuba adalah adik laki-laki, jadi masuk akal baginya untuk menjadi Riderman, yang adalah partner V3. Dalam acara itu, Riderman adalah seorang ilmuwan berbakat, tetapi bosnya cemburu padanya dan melarutkan lengan kanannya dalam asam. Namun, kelompok ilmuwan lain mengagumi bakat Riderman, jadi mereka mengatur operasi untuknya untuk memasang peluncur tali di lengannya. Meskipun Mitsuba akhirnya memahami alasan Ikkyo, ia bertanya-tanya mengapa ia mematahkan lengan kirinya. Ikkyo menjelaskan bahwa ia sebenarnya bersikap baik padanya dengan mematahkan lengan kirinya karena Mitsuba secara alami kidal. Seperti yang dikatakan Ikkyo pada Mitsuba, ia telah benar-benar menjadi Riderman dalam kenyataan. Ia meneteskan air mata karena emosi. Untuk berterima kasih pada saudaranya untuk kebaikan bodohnya, Mitsuba membalas budi dengan menimpnya dengan lengan kanannya. Di masa sekarang, Mitsuba akhirnya menyelesaikan cerita, dan Ikkyo bertanya padanya apakah ia baik-baik saja menjadi Riderman alih-alih V3. Ia mengungkapkan bahwa meskipun awalnya tidak suka menjadi Riderman, ia jatuh cinta pada karakter karena Riderman hanya manusia normal. Alih-alih memiliki lampiran cyborg yang meningkatkan kekuatannya, Riderman menggunakan pengetahuannya dan peluncur tali untuk melakukan tindakan heroik setara dengan sisa Kamen Rider. Tajima bertanya-tanya apakah Mitsuba merancang peluncur talinya sendiri, dan ia mengangguk. Namun, ia mengingatkan semua orang bahwa mereka perlu melarikan diri dari area itu, tetapi mereka semua ragu sebentar, menyaksikan mereka semua berlama-lama. Bahkan pria monster itu bingung. Saat mereka mulai berlari, makhluk itu menggunakan telepatinya untuk memerintahkan Yukarisu membunuh Mitsuba. Yukarisu membeku setelah mendengar perintah bosnya. Mitsuba berbalik ke arahnya, dan Yukarisu ragu sejenak sebelum pikirannya tiba-tiba kosong. Tiba-tiba, ia meninju Mitsuba ke tanah, dan sisa pahlawan berhenti untuk melihat apa yang terjadi. Di tanah, Mitsuba terkejut melihat kekasihnya mengkhianatinya lagi, tetapi ia menaikinya dan tanpa ampun mulai meninju wajahnya, menyaksikan Soccer berbalik pada teman mereka. Pahlawan lain bergegas membantu, namun, Mitsuba menghentikan mereka, mengatakan ia akan menyelesaikan masalah dengan pacarnya sendiri. Mitsuba menggenggam tangan Yukarisu untuk menghentikannya, tetapi ia berjuang bebas dan meluncurkan pukulan kuat padanya. Melihat bahwa ia tidak punya pilihan, tiba-tiba Mitsuba menyatakan cinta abadinya padanya, yang menghentikannya segera. Sementara Yukarisu berjuang dengan emosinya, Mitsuba meminta maaf padanya karena tidak mampu membuat pilihannya di depan saudaranya, merasa bersalah atas kelemahannya. Mitsuba mengatakan padanya bahwa ia mencintainya, bahkan jika ia adalah Soccer, bahkan di bawah kendali bosnya. Yukarisu ragu karena kata-kata Mitsuba yang penuh gairah. Tiba-tiba, ia menjatuhkan bom dengan menyatakan bahwa ia akan menikahinya. Sementara Yukarisu menatap dengan terkejut, sisa pahlawan juga tertegun oleh proposal beraninya. Akhirnya, perasaan cinta Yukarisu sepenuhnya mengatasi perintah bosnya, dan ia terbebas dari kendali pikiran. Menangis karena emosi, ia berteriak kegirangan dan memeluk Mitsuba, mengatakan bahwa ia juga mencintainya.
Sementara Yukarisu sepenuhnya kehilangan kendali dan mulai menunjukkan kasih sayang tanpa malu di depan umum, Spider-Man mulai berjuang melawan belenggunya. Aura gelap tiba-tiba mengelilingi monster, dan entah bagaimana, ia membebaskan diri dari kabel yang diperkuat yang cukup kuat untuk menahan tank literal. Marah sampai ekstrim, monster melepaskan kekuatan penuhnya, mengubah tubuhnya menjadi bentuk berotot dan berbulu. Saat bentuk akhirnya menatap para pahlawan, mereka semua langsung bereaksi dengan kegembiraan murni, senang menyaksikan monster humanoid sungguhan berdiri di depan mereka. Saat monster menyerang mereka, para pahlawan berdiri membeku karena takut. Ia mengangkat cakarnya, siap untuk memusnahkan mereka semua, tetapi tiba-tiba, Yukarisu melangkah dan menahan serangan, mengejutkan semua orang. Ia berteriak pada Mitsuba untuk lari, bersedia mengorbankan nyawanya untuk melindungi orang yang dicintainya. Tiba-tiba, monster melemparkan Yukarisu ke para pahlawan, menjatuhkan mereka semua seperti bola bowling, saat semua orang terkejut di tanah. Monster terkejut dengan pengkhianatan Yukarisu. Meskipun bahaya, Yukarisu bangkit, bertekad untuk menyelamatkan Mitsuba bagaimanapun caranya. Setelah berjalan ke monster menakutkan, ia merasa takut untuk bahkan berbicara. Entah bagaimana, ia mengumpulkan keberanian untuk menantangnya, jadi Mitsuba tiba-tiba melindunginya. Saat ia meminta monster membunuhnya, Ikkyo muncul untuk melindungi saudaranya. Kemudian, Yuriko muncul untuk melawan makhluk itu, tetapi akhirnya, Tajima berdiri di depan mereka semua. Saat mereka bertanya-tanya apa yang ia rencanakan, Tajima menceritakan tentang episode 13 Kamen Rider. Dalam episode ini, Kamen Rider kembali untuk melawan monster setelah dikalahkan oleh naga kadal. Setelah periode pelatihan ketat, Kamen Rider merasa tak kenal takut saat menghadapi lawan kuatnya. Meskipun dalam posisi tidak menguntungkan, Kamen Rider menyerang langsung ke gerombolan musuh. Menyaksikan tindakan heroiknya, Tajima mudah terinspirasi untuk menjadi Kamen Rider dalam kehidupan nyata. Setelah menyelesaikan ceritanya, Tajima dengan tegas menyatakan bahwa Kamen Rider tidak akan pernah lari. Para pahlawan semua tertegun oleh keberaniannya, dan ia mengambil sikap untuk mulai bertarung. Saat Tajima mencurahkan seluruh hati dan jiwanya ke serangan berikutnya, monster dapat melihat Kamen Rider sungguhan berdiri di depannya. Akhirnya, dengan raungan marah, Tajima melepaskan Rider Pang terkuat dalam hidupnya, menghempaskan monster kuat ke tanah. Sementara semua pahlawan terkesiap pada prestasi gilanya, bahkan monster terkejut dengan kekuatan Tajima di dekat situ. Beberapa orang luar memperhatikan pertarungan dan bertanya-tanya apakah orang dewasa berkostum itu sedang syuting adegan film. Karena monster tidak ingin Soccer terbongkar di berita, ia memutuskan untuk mundur. Saat pergi, ia memuntahkan jarum yang melarutkan tubuh Soccer yang kalah tanpa jejak, membuat Yukarisu berteriak ketakutan. Akhirnya, saat monster pergi, kerumunan juga pulang, dan Tajima menangis karena menyelamatkan hari. Setelahnya, Ikkyo membawa semua orang ke restoran, di mana saudara perempuannya, Futaba, terkejut melihatnya. Futaba marah pada Ikkyo karena mengunjungi tempatnya. Sementara saudara dan saudari itu berdebat bola balik, Mitsuba mengatakan pada pahlawan lain bahwa saudara perempuannya tidak peduli tentang Kamen Rider sama sekali. Kemudian, Futaba menyuruh Ikkyo keluar dari tempatnya, jadi Mitsuba masuk dan memintanya untuk tenang. Ketika ia melihat teman-teman Mitsuba yang berwarna-warni, ia bertanya-tanya apakah mereka mengadakan pesta kostum. Akhirnya, Futaba tenang demi adik laki-lakinya dan menyuruhnya untuk mendapatkan ruang pribadi tanpa menyebabkan masalah. Saat mereka semua masuk, Ikkyo memuji pukulan Tajima yang luar biasa. Ia menerima pujian, mengatakan bahwa ia mencurahkan semua kekuatannya ke dalam satu pukulan. Kemudian, keduanya bersulang dan mulai minum, tetapi Yuriko menentangnya. Ia mengingatkan keduanya bahwa minum adalah praktik tidak etis, dan Kamen Rider tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun, Ikkyo dengan mudah melupakan gairahnya untuk acara itu, dan malah fokus pada pernikahan Mitsuba dengan Yukarisu. Mitsuba terkejut, bertanya-tanya apakah ia akan menikahkan mereka di sini. Ikkyo mengangguk dan membersihkan tenggorokannya untuk memulai upacara pernikahan. Saat ia berteriak prosedur pernikahan, Futaba menerobos masuk, kesal dengan kebisingan. Ia bertanya-tanya mengapa mereka belum memesan makanan, jadi Ikkyo menyuruhnya duduk untuk pernikahan saudaranya. Meskipun marah, ia duduk dengan mereka,
dan Ikkyo menyuruh Mitsuba untuk mengambil janjinya. Setelah berdiri untuk berbicara, Mitsuba berterima kasih pada semua orang karena hadir. Sementara mereka semua bertepuk tangan, ia juga menyampaikan terima kasihnya pada Ikkyo karena memaksanya untuk berkomitmen pada kekasihnya. Namun, ia tiba-tiba mengatakan bahwa masih ada masalah besar dengan pernikahan mereka. Yukarisu berpikir bahwa ia tidak bisa menikahinya karena ia adalah Soccer, tetapi ia menggelengkan kepala. Kemudian, Mitsuba menjelaskan bahwa ia telah mengaku perasaannya yang tulus pada Yukarisu. Namun, ia masih belum memberitahunya apakah ia ingin menikah atau tidak. Saat ia menyelesaikan penjelasannya, Mitsuba dengan lembut bertanya pada Yukarisu apakah ia benar-benar ingin menikah dengannya. Ia menatapnya dengan mata bermimpi sebelum akhirnya menerima proposalnya. Menyaksikan adegan ini, Futaba terdiam, sementara sisa pahlawan mengucapkan selamat pada pasangan baru untuk pernikahan mereka. Futaba bertanya pada Ikkyo apakah ia serius menganggap omongan mabuk sebagai pernikahan, tetapi ia berpikir itu semua yang mereka butuhkan. Kemudian, Yuriko memperkenalkan diri sebagai guru. Sementara Tajima mengatakan ia adalah Kamen Rider, alias pengangguran, setelah menerima perkenalan mereka. Futaba melihat Yukarisu, yang mengungkapkan bahwa ia adalah petarung Soccer. Ia menjelaskan bahwa di masa lalu, adalah tugasnya untuk memantau orang yang mengetahui keberadaan organisasi Soccer. Ini membawanya bertemu Mitsuba, dan ia mengajaknya berkencan untuk mendekatinya. Saat ia dengan mudah menerima perasaannya, Yukarisu terkejut, tetapi Mitsuba berpikir ia akan membencinya. Ia bertanya-tanya mengapa ia berpikir seperti ini. Tapi Mitsuba segera mulai berbicara padanya tentang betapa ia mencintai serial Kamen Rider, menyaksikannya berbicara begitu bersemangat tentang minatnya. Yukarisu entah bagaimana jatuh cinta padanya alih-alih kesal. Yukarisu berpikir bahwa cintanya pada Mitsuba memungkinkannya mengatasi cuci otak Soccer, tetapi mereka mungkin membunuhnya karena pengkhianatannya. Takut kehilangan kekasihnya setelah pernikahan baru mereka, ia mulai menangis, tetapi Mitsuba meyakinkannya bahwa ia akan melindunginya, mendengar cerita gila mereka. Futaba memutuskan untuk melindungi kewarasannya dan meninggalkan ruangan. Namun, Ikkyo memanggilnya idiot bodoh dan mengingatkannya untuk mengucapkan selamat pada saudaranya. Hinaannya membuatnya marah, dan ia mulai gemetar saat Ikkyo bertanya-tanya mengapa ia begitu marah. Futaba memukulnya di dagu. Setelah terhuyung beberapa langkah, ia memutuskan untuk melawan dengan kekuatan penuh. Saat ia berubah, Futaba membungkamnya dengan tendangan di wajah, dengan darah mengalir di wajahnya. Ikkyo terhuyung, tetapi nyaris mendapatkan pijakannya. Ia bertingkah seolah transformasinya menyelamatkannya, tetapi Futaba mengatakan bahwa wajahnya terlihat sama jeleknya seperti sebelumnya. Kemudian, ia menunjuk jari pada dahinya, bersiap untuk menghancurkan seluruh kariernya. Ikkyo tidak mengerti mengapa ia begitu marah padanya, tetapi ia terus menekannya untuk mengakui kesalahannya. Ia teringat bahwa sejak Ikkyo menjadi gila atas Kamen Rider 10 tahun yang lalu, hidupnya telah benar-benar hancur. Pertama kali Ikkyo belajar tentang Kamen Rider, ia memutuskan untuk berubah tepat di depan Futaba dan teman-temannya. Takut pada anak laki-laki yang menyeramkan, gadis-gadis itu meninggalkan Futaba sendirian karena mereka tidak ingin dekat dengan saudaranya. Namun, Ikkyo mengatakan padanya bahwa ia melawan penjahat sungguhan, yang membuatnya lebih kesal. Futaba mengatakan padanya bahwa karena obsesinya dengan acara TV konyol, ia harus tumbuh sendirian tanpa teman sama sekali. Karena hubungannya dengan Ikkyo, semua orang mulai membuat rumor gila tentangnya, yang mengisolasinya lebih jauh. Pada suatu titik, gadis malang itu kehilangan kewarasannya dari semua rasa sakit yang dialaminya dan akhirnya menjadi menakutkan. Saat ia berbagi penderitaannya, Futaba memaksakan pesannya ke dalam pikiran Ikkyo yang keras kepala. Kemudian, ia menggenggam kerahnya dan mengatakan padanya ia menghancurkan seluruh kehidupan sosialnya tanpa bahkan mengetahui. Dan sekarang, ia merasa marah bahwa ia berani muncul dengan teman-temannya sendiri dengan begitu bebas. Saat ia mencekik Ikkyo dalam kemarahannya, Mitsuba memintanya untuk berbelas kasihan. Namun, Futaba mengucapkan selamat padanya untuk pernikahan dan berharap kebahagiaan, mengatakan bahwa ia tidak akan memaafkan saudara idiotnya.
Tiba-tiba, Ikkyo mengumpulkan beberapa energi untuk keluar dari genggamannya dan mengatakan padanya ia benar-benar melawan soccer sungguhan kali ini. Ia menghela napas sebelum menimpnya lagi, mengingatkannya untuk hanya diam dan memesan makanannya. Beberapa saat kemudian, makanan mereka tiba. Ikkyo bertanya pada Yukarisu apakah ia bisa melawan soccer. Ia mengangguk, mengatakan bahwa ia tidak lagi di bawah kendali mereka berkat Mitsuba. Ikkyo mengangguk sebelum bangkit dan melihat semua orang. Ia berpikir bahwa karena semua orang di ruangan itu melawan soccer, mereka semua perlu mengadakan rapat strategi. Saat mereka semua menatap dengan kebingungan, Ikkyo menyuruh mereka menyelesaikan makan untuk memulai. Di tempat lain, seorang bos Yakuza menyelesaikan kesepakatan bisnis dengan bos Matsunashita. Saat antek mereka menghitung uang dan barang, Matsunashita menyarankan bahwa mereka harus mendapatkan hiburan. Bos lain bertanya-tanya hiburan seperti apa yang ia bicarakan. Jadi ia menyarankan mengadakan pertarungan seni bela diri ramah antara antek mereka. Bertanya-tanya apakah Matsunashita serius, bos lain menyuruh 3 anteknya untuk bertarung untuknya. Para antek juga bingung. Tiba-tiba, Matsunashita menawarkan segepok uang tunai besar jika mereka menang. Saat para antek menjadi ingin bertarung, bos mafia mereka menyadari bahwa Matsunashita pasti memiliki beberapa trik. Namun, ia bertingkah seolah orang-orangnya hanya pemula, sementara diam-diam menyuruh salah satu dari mereka untuk membawa Nakao. Di ruangan lain, Nakao dan anteknya merasa sedih karena mereka tidak bisa melakukan kejahatan menyenangkan. Segera, utusan Matsunashita tiba di ruangan dan menyuruh Nakao bersiap untuk bertarung. Ia bangkit, terkejut bahwa ia benar-benar akan bertarung untuk sungguhan. Mengingat waktu ia menyerang supermarket, Nakao berpikir bahwa itu menyenangkan untuk meneror orang sambil mengenakan topeng soccernya, saat ia mulai berjalan keluar untuk bertarung. Nakao mengatakan pada anteknya bahwa ia akan membelikan mereka barbecue jika ia memenangkan pertarungan. Bersemangat dengan ide ini, mereka semua termotivasi dan mendoakannya sukses. Segera, Nakao sampai di ruangan bos, di mana bos mafia lain memperhatikan betapa berpengalamannya ia terlihat. Bos bertanya pada Nakao berapa umurnya, jadi ia menjawab bahwa ia 44. Menyadari bahwa Nakao bahkan lebih tua darinya, bos mengejek, berpikir ia akan terlalu lemah untuk bertarung. Namun, Matsunashita menawarkan 1 juta yen kepada siapapun yang bisa mengalahkan Nakao, dan mengatakan bahwa Nakao akan mendapatkan uang jika ia mengalahkan semua lawannya. Setelah ia mengumumkan kondisi, seorang pria botak maju untuk melawan Nakao. Ia mengatakan pada Matsunashita untuk menepati janjinya tentang uang, dan mengungkapkan bahwa ia dulu berlatih judo di SMA. Kemudian, ia mulai berbicara tentang bagaimana memutuskan pemenang, jadi Matsunashita menyuruhnya berhenti mengeluh dan mulai bertarung. Akhirnya, pria itu bersiap untuk bertarung, tetapi Nakao meninju wajahnya sebelum ia bahkan bisa bereaksi. Kemudian, ia menggenggam kerah pria malang itu dan mulai menghajarnya, sebelum melemparkannya ke tanah, saat Matsunashita mengumumkan kemenangan Nakao. Antek lain maju. Ia terkesan dengan kekuatan Nakao, tetapi mengatakan padanya bahwa ia tidak akan jatuh begitu mudah, terutama karena ia dulu adalah petinju. Bosan, Nakao bertanya-tanya mengapa setiap orang yang dihadapinya tiba-tiba atlet. Tepat kemudian, petinju menangkapnya lengah dan mendaratkan pukulan pada kacamatanya. Setelah pulih, Nakao melemparkan kacamata padanya, yang mengejutkan anak laki-laki itu. Kemudian, Nakao tiba-tiba membenturkan kepala anak itu, menjatuhkannya dan mengalahkannya seketika. Matsunashita meminta pria terakhir untuk maju. Saat yang terakhir bersiap untuk bertarung, ia menginjak kakinya dalam pose sumo. Namun, Nakao menghancurkan keluarga pria malang itu dengan tendangan brutal, langsung menjatuhkannya ke tanah, sebelum ia bisa membalut kacangnya. Nakao meninju pegulat malang di wajah, menyelesaikan pertarungan. Saat Matsunashita bersiap untuk memberi Nakao uang hadiah, bos mafia lain menghentikannya. Ia mengatakan pada Nakao ia akan membayarnya 5 juta yen jika ia mengalahkan kartu as terakhirnya. Matsunashita terkejut, karena seluruh kesepakatan bisnis mereka bernilai 5 juta. Namun, bos lain tetap percaya diri, karena ia berpikir antek rahasianya tidak terkalahkan di medan perang, karena Matsunashita tidak percaya pada kebanggaannya. Ia mengejek bos mafia untuk mengeluarkan esnya, saat Nakao mempersiapkan diri,
lawannya berikutnya akhirnya muncul. Monster laba-laba dari soccer masuk dan memperkenalkan diri kepada semua orang sebagai Kimota. Matsunashita bertanya pada Nakao apakah Kimota tampak begitu mematikan baginya. Setelah melihat, Nakao mendeteksi aura aneh dari Kimota, tetapi ia tidak berpikir ia mematikan. Ia mengatakan pada bos bahwa Kimota tampak tangguh dan mereka memerintahkan mereka untuk mulai bertarung, saat dua petarung bersiap untuk bertarung. Mereka kaget oleh tembakan dari kejauhan. Antek Nakao tiba-tiba bergegas masuk, diikuti oleh beberapa penembak, saat ia cepat menyembunyikan anteknya di belakangnya. Para penembak menembak Kimota bersama dua bos. Melihat bos terluka, Nakao melemparkan meja pada para penembak dan menyuruh anteknya untuk membawanya ke rumah sakit. Kemudian ia lari dengan sisa geng. Sementara para penembak mengobrak-abrik ruangan untuk barang, saat mereka mendapatkan uang dan barang dari koper, mata Kimota bergeser untuk melihat mereka. Sementara itu, antek Nakao tetap ketakutan, jadi ia mengatakan pada mereka berurusan dengan penjahat sungguhan. Kemudian ia memberi mereka uang untuk dinikmati, mengatakan bahwa ia perlu mempertahankan kehormatan bosnya, saat Nakao bersiap untuk menghadapi perampok. Kimota berdiri kembali, mengejutkan mereka semua. Mereka bertanya-tanya mengapa pria aneh itu tidak mati dari semua tembakan, dan terus menembak putus asa untuk menjaganya tetap turun. Namun, Kimota tiba-tiba berubah menjadi bentuk monster dan merobek perampok di depan Nakao. Sementara Nakao menyaksikan, monster menghancurkan sisa pencuri. Setelah menyelesaikan mereka, monster berjalan menuju Nakao. Melihat kematian berjalan ke arahnya, ia mendapatkan kilas balik kenangan masa kecilnya yang nostalgik. Kala itu, Nakao menonton Kamen Rider mengalahkan soccer. Segera, ayahnya masuk ke ruangan dan menghidangkannya beberapa taiyaki, yang ia nikmati dengan senang dengan pujian putranya. Ayah Nakao mulai menjelaskan metode memasak khusus yang ia gunakan untuk meningkatkan rasa makanan. Ayahnya juga mengungkapkan bahwa harganya lebih dari 1 juta yen hanya untuk mendapatkan cetakan khusus untuk taiyaki. Cetakan ini memungkinkannya dengan mudah menggoreng adonan sebelum mengisinya dengan pasta kacang untuk penyelesaian sempurna. Saat ia makan makanan lezat, ayah Nakao berpikir ia bisa menjalankan bisnis yang sukses dengan ide ini. Dalam pikirannya, ibu Nakao mungkin kembali padanya begitu ia mendapatkan cukup uang. Mendengar ini, Nakao juga bersemangat dan bertanya pada ayahnya apakah ia akan membelikannya kostum Kamen Rider setelah menjadi kaya. Berharap untuk masa depan, ayah Nakao mengatakan pada anaknya ia akan membelikannya sebanyak kostum yang ia inginkan. Segera, ia mendirikan kios taiyaki di jalan, tetapi tidak ada yang pernah membeli barangnya, melihat ayahnya begitu kecewa. Nakao mencoba menghiburnya. Namun, seiring hari berlalu, tidak ada yang pernah mengunjungi kios makanannya, yang meninggalkan pria malang itu benar-benar hancur. Suatu hari, saat Nakao melukis sesuatu di kamarnya, ayahnya pulang. Nakao dengan senang bangkit untuk menyapanya dan menunjukkan padanya topeng Kamen Rider yang baru saja ia buat. Namun, ayahnya dengan sedih mengatakan pada Nakao bahwa ia menutup kios taiyakinya dan pindah dengan wanita gemuk di sebelahnya. Wanita itu menjelaskan pada Nakao bahwa ayahnya terlalu dalam dan mati, jadi ia akan menggunakannya sebagai anjingnya. Nakao ngeri mendengar ini dan bertanya pada wanita apa yang ia maksud. Ia mengatakan padanya bahwa ayahnya tidak ingin tiba-tiba menghilang pada putranya, jadi ia ingin mengatakan padanya kebenaran sebelum pergi. Saat Nakao menyadari situasinya, ia menjatuhkan topeng Kamen Rider-nya dan syok. Kemudian, wanita itu berbalik dan pergi untuk mengizinkan ayah Nakao beberapa waktu terakhir dengan putranya. Setelah ia pergi, ayah Nakao memohon padanya untuk tidak bertanya lebih banyak. Ia mengatakan padanya bahwa jika ia menjadi hewan peliharaan wanita itu, ia akan bebas dari hutang. Kemudian, ia menyuruh Nakao untuk pindah dengan kakeknya dari saat itu. Saat ayahnya mulai pergi, ia mencoba menghentikannya. Sayangnya, ia mengabaikannya, meninggalkan putranya menangis sendirian. Setelah ayahnya pergi, Nakao mulai menuju ke rumah kakeknya keesokan harinya. Dalam perjalanannya, ia menemukan sekelompok anak-anak bermain Kamen Rider. Saat anak-anak berdebat satu sama lain untuk menjadi Kamen Rider, Nakao mendekati mereka. Ia bertanya pada anak-anak mengapa semua orang ingin menjadi Kamen Rider, jadi mereka mengatakan padanya bahwa Kamen Rider adalah pahlawan keadilan.
Saat mereka semua mulai memuji Kamen Rider, Nakao mengatakan pada mereka bahwa Rider bukan yang paling keren. Ia menawarkan untuk menjadi Shocker dan menyuruh yang lain menjadi Rider. Ini membuat mereka bingung, karena biasanya hanya satu Kamen Rider cukup untuk melawan semua Shocker. Saat anak-anak mengatakan pada Nakao bahwa Kamen Rider selalu bertarung melawan rintangan untuk melindungi yang tidak bersalah dari monster. Ia mulai menangis, melihatnya menangis. Mereka semua mulai tertawa dan mengejeknya. Nakao gemetar saat ia mengingat ayahnya yang malang, yang selalu mencoba yang terbaik untuk melindunginya dari kekejaman dunia. Pada akhirnya, ayahnya tidak cukup kuat untuk menyelesaikan misinya, tetapi tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Marah dengan realitas ini. Nakao mengatakan pada anak-anak bahwa tidak ada pahlawan dalam kehidupan nyata. Ia dengan penuh gairah menyatakan bahwa ia akan menjadi Shocker sendiri dan membuktikan bahwa ia tidak perlu bantuan siapapun, bertekad untuk membuktikan dunia salah. Nakao mudah melakukan hormat Shocker dan berteriak slogan mereka. Di masa sekarang, Nakao sudah ditusuk oleh cakar Kimota. Ia bertanya pada monster apakah ia makhluk Shocker sungguhan. Sementara Kimota diam, Nakao memohon padanya untuk mengubahnya menjadi Shocker, memberikan hormat Shocker dengan sisa kekuatannya dan mati. Di tempat lain, bawahan Nakao semua makan di prasmanan steak dan nasi yang menakjubkan, sementara menyuap wajah mereka. Salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah Nakao baik-baik saja. Dua lainnya juga merasa bersalah karena mereka benar-benar lupa tentang bos mereka, tetapi yang ketiga berpikir tidak apa-apa untuk menunggu sedikit lebih lama untuknya. Saat mereka kembali makan, Nakao bangun di taman di suatu tempat, terkejut bahwa ia selamat, kembali di restoran. Bawahan Nakao akhirnya selesai menyuap diri mereka sendiri. Tepat kemudian, ia memasuki ruangan dan mereka terkejut oleh darah di kemejanya. Nakao meyakinkan mereka bahwa ia baik-baik saja dan berjuang untuk mengingat apa yang terjadi di ruangan. Tiba-tiba, pelayan tiba di ruangan dan mengingatkan mereka bahwa mereka akan segera tutup, jadi ia bertanya apakah mereka siap untuk membayar tagihan. Nakao mengangguk, tetapi mendapatkan serangan jantung setelah melihat bahwa antek bodohnya menghabiskan 300.000 untuk mengisi perut mereka, merasa bersalah. Pria itu memberikan Nakao uangnya sendiri, jadi ia membayar pelayan. Kemudian, ia memarahi mereka karena makan begitu banyak dan duduk. Nakao mengatakan pada mereka tidak harus mengikutinya lagi, tetapi mereka tidak ingin meninggalkannya. Mengingat apa yang terjadi, Nakao mengangkat tangannya dalam hormat Shocker. Tiba-tiba, itu mengubahnya menjadi Shocker sungguhan, meninggalkannya dan bawahannya benar-benar tertegun. Setelahnya, mereka semua pergi dari restoran dan bertanya bagaimana ia berubah. Kemudian, mereka menyadari bahwa pakaian Shocker Nakao terlalu mengganggu untuk publik, jadi ia kembali ke bentuk normalnya, melihat transformasi instan. Para antek terkesan dan bertanya-tanya apakah Nakao bisa mengendalikannya sesuka hati. Ia mencoba berubah lagi, jadi itu dengan mudah mengubahnya menjadi Shocker dan kembali. Nakao dengan bangga memuji teknologi Shocker dan menjelaskan bahwa ia benar-benar mati untuk Kimota. Entah bagaimana, Kimota mengubahnya menjadi Shocker, jadi Nakao bertanya-tanya apakah mimpi masa kecilnya akan terwujud. Bawahannya memintanya untuk berubah lagi, mengatakan mereka belum pernah melihatnya begitu senang sebelumnya. Nakao merasa malu, tetapi memutuskan untuk memanjakan mereka. Namun, anteknya ikut bersenang-senang dan melakukan hormat Shocker bersamanya. Nakao mengatakan pada mereka melakukan kesalahan dan menunjukkan transformasi sungguhan. Saat ia berubah untuk miliaran kali, bawahannya terus memujinya. Kemudian, salah satu dari mereka bertanya pada Nakao apakah ia bisa menggendongnya, jadi ia dengan mudah mengangkatnya dalam gendongan putri, bersemangat melihat kekuatannya, dua lainnya memanjat di atas mereka. Tapi Nakao menangani berat ekstra mereka dengan kekuatan Shockernya. Setelahnya, ia duduk di bangku, dan para antek bertanya-tanya apakah ia lelah. Yang gemuk menawarinya beberapa taiyaki yang ia beli, sementara yang lain bertanya pada Nakao apa yang akan terjadi pada geng mereka, karena bos mereka, Matsunashita, meninggal dalam serangan. Nakao berpikir bahwa geng mereka akan bubar, terkejut dengan berita ini. Para antek bersumpah bahwa mereka akan tetap bersamanya tidak peduli apa. Nakao tetap diam saat mereka mulai mengeruk makanan yang tersisa. Namun, Nakao menyuruh mereka pensiun dari geng, yang mereka tolak. Saat para antek mulai menangis,
Nakao mengatakan pada mereka itu hanya normal untuk semuanya berakhir. Ia teringat bagaimana bos mafia mereka langsung kehilangan hidupnya, dan bagaimana ayahnya merusak hidupnya sendiri. Nakao berpikir pria muda harus fokus pada karir yang lebih aman untuk masa depan mereka, tetapi mereka menutup mulutnya dengan taiyaki. Saat rasa taiyaki memenuhi mulutnya, Nakao tertegun. Ia bertanya pada Antek di mana mereka membelinya, jadi mereka menunjuk ke kios jalanan terdekat. Melihat kios, Nakao bangkit untuk berjalan ke sana. Sementara itu, beberapa preman melecehkan pemilik kios, mengatakan ia mendirikan kios di wilayah mereka tanpa izin. Pemilik mengatakan pada para preman bahwa ia mendapatkan izin dari geng Matsunashita, tetapi mereka menolak untuk mendengarkan. Kemudian, saat Nakao mendekatinya, pemimpin preman mengenalinya. Karena Nakao tidak tahu preman itu, ia mengabaikannya dan berjalan lebih dekat ke kios. Saat ia akhirnya melihat kios yang familiar dari dekat, ia menyadari bahwa pria tua itu adalah ayahnya sendiri. Melihat ayahnya dalam keadaan putus asa, Nakao mulai menangis, bertanya-tanya betapa sulitnya hidup untuknya. Setelah masa kecilnya yang traumatis, Nakao berpikir ia tidak perlu harapan atau mimpi. Namun, ayahnya terus hidup dan mencoba yang terbaik, meskipun menderita begitu banyak dalam hidup. Saat Nakao tetap membeku dalam keadaan emosionalnya, preman mulai menghancurkan kios ayahnya. Sadar, Nakao mencoba menghentikannya, tetapi preman mengatakan padanya ayahnya tidak pernah mendapatkan izin. Tetap, pria tua itu mengatakan pada preman bahwa ia mendapatkan izin dari geng Matsunashita, tetapi preman mengklaim bahwa geng telah dikalahkan. Akhirnya, Nakao menyadari bahwa geng preman itu bertanggung jawab atas penyerbuan dan pembunuhan bosnya. Marah, ia mengatakan pada preman bahwa geng Matsunashita masih hidup karena ia masih di sini. Preman menerjang padanya dengan tongkatnya, tetapi Nakao menghentikannya. Kemudian, ia menendang preman di perut sebelum mengambil tongkat baseballnya. Setelah memukul home run ke punggung preman, Nakao menyadari bahwa anteknya dipukuli oleh rekannya. Saat pria besar itu memperhatikan, ia mulai berjalan ke Nakao. Ia mengambil pemimpin preman dengan tongkat sebelum menghantam perut pria besar itu dengannya. Pria raksasa itu terluka, tetapi ia menyerap pukulan dan mengambil Nakao dengan pukulan besar. Entah bagaimana, Nakao bangkit dari pukulan yang menghancurkan, yang mengejutkannya. Ia bertanya pada pria besar apakah ia pernah melakukan seni bela diri, jadi ia mengungkapkan bahwa ia dulu melakukan gulat. Nakao mengatakan pada pria itu ia juga mencintai gulat, tetapi ia terus menjatuhkannya. Kemudian, Nakao mulai mengangkat tangannya untuk hormat soccer. Sementara pegulat bergegas untuk menyelesaikannya dengan kekuatan setelan soccer, Nakao menangkap tinju pria itu sebelum menghancurkannya dengan lemparan macan, sekali pegulat dikalahkan. Nakao menyuruh ayahnya untuk memanggil polisi. Ia juga memberinya izin untuk menjaga kiosnya dan pria tua itu meminta maaf karena ia tidak mengenali Nakao setelah ia tumbuh dewasa. Ayahnya meminta identitas aslinya. Namun, Nakao memutuskan untuk merahasiakannya dan mengatakan pada pria tua itu bahwa ia hanya soccer yang lewat. Keesokan harinya, saat Tajima menggulir ponselnya, ia mendapatkan berita bahwa soccer yang benar telah muncul yang mempertahankan seorang pria tua. Ia menunjukkan berita kepada teman-teman pahlawannya yang semua mulai menggelengkan kepala pada ide yang tidak masuk akal. Tajima bertanya-tanya apakah soccer yang benar bisa ada, tetapi Ikkyo berpikir tidak mungkin itu bisa terjadi. Di dekat situ, Yukarisu mengingatkannya bahwa ia ada dan menyatakan bahwa ia adalah soccer yang benar yang juga menikah dengan pahlawan. Ikkyo mengalah pada permintaan agresifnya sebelum mengingat pertarungan terakhir mereka dengan Kimota. Ia bertanya pada para pahlawan apakah manusia bisa mengalahkan monster, tetapi tidak ada dari mereka yang berpikir itu mungkin, melihat keheningan mereka. Ikkyo mengingatkan mereka bahwa Tajima masih bisa menghempaskannya dari kota dengan kekuatan penuhnya, berpikir bahwa Tajima adalah harapan mereka. Ikkyo menyatakan bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkannya. Tajima bertanya-tanya mengapa ia ingin bertarung, jadi Ikkyo mengingatkannya bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan pertarungan terakhir mereka. Kemudian, ia menyatakan bahwa mereka akan mengadakan turnamen untuk semua pahlawan, yang mengejutkan mereka. Ikkyo bertanya pada semua orang apa yang seharusnya mereka lakukan setiap kali penjahat kuat muncul, jadi mereka semua mengatakan padanya mereka perlu berlatih.
Senang dengan respons mereka, ia mengatakan pada semua orang bahwa mereka mendapatkan 10 hari pelatihan khusus sebelum bertarung di turnamen untuk memutuskan mana dari mereka yang terkuat. Saat Ikkyo mengundang semua orang untuk bertarung di turnamen, Yukarisu bertanya-tanya apakah ia juga termasuk. Sementara semua orang setuju, Yukarisu tetap bingung, dan Ikkyo bertanya pada mereka lagi apakah mereka semua setuju dengan rencana itu. Saat sisa pahlawan setuju, Yukarisu bertanya pada Mitsuba mengapa mereka semua bertarung satu sama lain. Ia menjelaskan bahwa Ikkyo ingin mereka berlatih dan bertarung bersama untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, sehingga mereka bisa siap kali berikutnya mereka menghadapi monster. Tertegun dengan alasan gila ini, Yukarisu berteriak syok. Setelahnya, Ikkyo naik motornya untuk meninggalkan kafe. Tajima terkesan dengan motornya, jadi Ikkyo mengatakan pada mereka ia memasang topeng Kamen Rider pada lampu depannya, menyaksikan mereka berdua memuji motor. Yuriko bertanya-tanya mengapa pria dewasa ini begitu terobsesi dengan topeng. Di tempat lain, saat sekelompok teman pulang, seorang wanita bernama Riiko menghentikan salah satu dari mereka di gang, jadi ia meminta Tanaka untuk mengobrol. Yang lain bertanya-tanya apakah ia pacarnya. Tanaka menyuruh temannya untuk memberinya beberapa privasi, jadi mereka berjalan lebih jauh. Setelah mereka pergi, Riiko berjalan menuju Tanaka dengan pandangan mengancam. Ia bertanya padanya mengapa ia mengkhianati Soccer, jadi ia bertingkat seolah tidak tahu apa yang ia bicarakan. Karena Riiko terus menatapnya, anak laki-laki itu berubah menjadi bentuk Soccer-nya untuk bertarung melawannya untuk hidupnya, meskipun ia mencoba menyerangnya. Ia membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Di tempat lain, seorang wanita menunggu di bangku taman untuk kekasihnya melamar pernikahan padanya. Sementara itu, pria itu memegang cincin pernikahan, merasa gugup tentang seluruh proposal. Memegang kotak cincin di tangannya, pria itu bertanya-tanya apa cara terbaik untuk memberikannya kepada kekasihnya. Tiba-tiba, Riiko muncul di belakangnya dan bertanya mengapa ia terbebas dari kendali pikiran Soccer. Meskipun pria itu terkejut, ia berubah menjadi bentuk Soccer-nya untuk melawan. Sementara pacarnya menunggunya di taman, Riiko tanpa ampun membunuh pria itu, merusak hidupnya dan pacarnya. Di tempat lain, seorang pria bernama Takagi pulang melalui telepon dengan putrinya. Segera, Riiko mendekatinya, jadi Takagi mencatat bahwa ia pasti orang yang telah membunuh pembelot Soccer. Kemudian, ia meletakkan tas belanjaannya di tanah, sementara Riiko mencatat bahwa ia telah hidup baik. Terkejut, Takagi mengeluarkan pisau dan mengatakan padanya bahwa mengurus keluarga jauh lebih sulit daripada menjadi petarung Soccer. Ia bertanya padanya mengapa ia terbebas dari kendali pikiran, jadi ia mengatakan padanya bahwa itu karena cinta. Karena Riiko tidak tahu apa itu cinta, Takagi mengatakan padanya ia bisa bahagia juga jika ia mengerti. Tiba-tiba, ia berubah menjadi bentuk Soccer-nya dan menyerang Riiko, yang nyaris menghindari serangannya. Setelah menusuk lengannya, Takagi mengatakan padanya bahwa petarung Soccer hanya bisa mendapatkan kekuatan tergantung pada seberapa kuat mereka sebelum transformasi mereka. Meskipun Riiko mencoba memukulnya kembali, Takagi menghindari pukulannya dan menipu ia di wajah, mengungkapkan bahwa ia dulu bertarung di militer. Saat ia terus menyerangnya, ia dengan percaya diri menyatakan bahwa petarung seperti dia tidak akan pernah mengalahkannya. Takagi kemudian mengatakan ia bertarung untuk melindungi keluarganya dan menendang Riiko di perut. Ia menyatakan bahwa, dengan kekuatan cinta di sisinya, ia bahkan bisa melawan monster Soccer sebagai setara. Tiba-tiba, monster kelelawar menghancurkan kepala Takagi menjadi bubur, mengatakan tidak mungkin bagi petarung manapun untuk menantang mereka. Di depan seniornya, Riiko cepat turun dan kelelawar menggigit lengannya sendiri. Kemudian, ia menyuruhnya minum darah dari lukanya, mengatakan bahwa itu akan membantunya menjadi lebih kuat. Antusias tentang hadiah, Riiko cepat mulai minum darah untuk mengubah dirinya. Kembali di rumah, Ikkyo melanjutkan pelatihannya sambil membayangkan pertarungan dengan Kimota. Dalam setiap adegan ia coba, Kimota dengan mudah mengalahkannya, meninggalkan Ikkyo benar-benar frustrasi. Meskipun demikian, ia terus berlatih keras untuk mengalahkan monster, tetapi itu terus memblokir semua serangannya. Terengah-engah karena kelelahan, Ikkyo mengingat bagaimana Tajima mampu meninju monster itu, dan ia berpikir ia belum mencapai tingkat kekuatan itu.
Saat ia membayangkan semua adegan ini di kepalanya, beberapa siswa SMP terdekat bertanya-tanya siapa pria aneh yang berbicara di halaman mereka. Sementara itu, Rihiko berlatih di gym kebugaran, di mana ia memukuli karung pas yang malang. Sambil meninju, Rihiko berpikir ia perlu melampaui batasnya dan menjadi lebih cepat, atau tidak, ia tidak akan menjadi tandingan untuk Kimota. Setelah semua usahanya yang intens, ia menyelesaikan tekniknya dan mengembangkannya ke tingkat baru. Di tempat lain, Yukarisu berlatih dengan Mitsuba, yang dengan mudah menghindari serangannya dan melemparkannya. Saat ia terkejut dengan kecepatannya, Mitsuba mengakui bahwa ia tidak bisa menandingi kekuatannya, mengetahui bahwa Kimota jauh lebih kuat darinya. Ia berpikir bahwa satu-satunya cara ia bisa menang adalah dengan menghindari semua serangan lawannya. Kemudian, Mitsuba mengatakan pada Yukarisu bahwa ia akan menguasai Aikido, jadi ia bertanya apakah ia tidak akan menggunakan lengan kabelnya. Ia mengatakan padanya bahwa lengan itu hanya untuk melawan monster, jadi ia akan bertarung hanya dengan kekuatannya sendiri selama turnamen. Saat ia menyatakan bahwa ia berlatih untuk melampaui saudaranya, Yukarisu terkesan dengan tekad Mitsuba. Melihat wajahnya, ia merasakan gelombang cinta yang kuat dan menyerangnya dengan mulutnya. Setelahnya, Mitsuba terbaring di lantai, benar-benar dikalahkan oleh istrinya, bertanya-tanya mengapa topengnya tidak menutupi seluruh wajahnya. Kembali di hutan, Tajima melanjutkan pelatihannya melawan pohon yang sama, sambil meninju dan menendang hal malang itu. Ia merasa tidak percaya bahwa ia benar-benar melawan Soccer untuk pertama kali dalam hidupnya. Saat ia berteriak keras, beruang dari sebelumnya muncul kembali untuk menantangnya. Melihat kemarahan beruang, Tajima bertanya apakah ia ingin berlatih dengannya. Setelah mengatakan pada beruang ia tidak akan menahan apapun, ia mengenakan topengnya dan menantangnya untuk menyerang, mengaum marah. Beruang bergegas menujunya, tetapi ia menghentikannya dengan Rider Pang. Tertegun setelah dipukul kembali, beruang mulai bertanya-tanya apakah Tajima bahkan manusia. Namun, ia terus bertarung, menolak untuk menyerah pada manusia. Setelah headbutt beruang menjatuhkan Tajima ke pohon, ia memantul dengan tendangan ke lehernya. Kemudian, beruang menyapunya dengan cakar besarnya, tetapi Tajima menahannya sebelum mengirimnya terbang dengan pukulan lain, marah. Beruang mengaum tidak percaya, tetapi Tajima berlari ke pohon dan turun dengan Rider Kick terkuatnya. Melihat kematian mendekatinya dari langit, beruang melakukan apa yang orang lain akan lakukan. Ia cepat mengakui kekalahan dan tunduk pada Tajima, yang masih mendaratkan tendangan tepat di perutnya. Tertegun, beruang malang itu lari, sementara Tajima berterima kasih padanya untuk pelatihan. Setelahnya, ia berjalan ke tebing dan melihat pemandangan, memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi. 10 hari kemudian, sisa pahlawan tiba di desa Ikkyo. Saat mereka turun dari bus, Yuriko mencatat bahwa butuh 3 jam penuh dengan bus untuk sampai ke sini. Ia bertanya-tanya apakah Ikkyo benar-benar mengendarai motornya sepanjang jalan ke tempat terpencil ini, jadi Mitsuba mengangguk. Ia mengungkapkan bahwa Ikkyo tidak menggunakan mobil atau ponsel, jadi ia cukup terisolasi dari dunia lain. Saat mereka berjalan ke rumah Ikkyo, Mitsuba juga mengungkapkan bahwa ia menjual sayuran dan buah dari kebunnya untuk mencari nafkah. Begitu mereka tiba di rumah Ikkyo, ia membawa mereka ke ring yang ia siapkan untuk turnamen mereka. Yuriko menunjuk bahwa ring itu hanya halaman yang diratakan, tetapi Ikkyo mengatakan padanya ia harus melakukannya secara manual menggunakan roller dari sekolah terdekat. Kemudian ia menyuruh semua orang untuk mengundi untuk turnamen, jadi mereka semua mengambil cabang untuk mendapatkan nomor mereka. Begitu semua orang mendapatkan nomor, mereka menulis nama mereka di bracket turnamen. Setelah menulis namanya, Tajima mencatat bahwa ia dipasangkan dengan Ikkyo, saat keduanya bersemangat untuk menyelesaikan pertarungan mereka. Yuriko kembali mengeluh bahwa ia tidak ingin melawan Mitsuba. Ia bertanya pada Ikkyo mengapa ia dipaksa untuk melawan suaminya sendiri, tetapi ia mengingatkannya bahwa itu hanya turnamen. Saat ia melanjutkan penjelasannya, Yuriko tetap benar-benar hilang. Ikkyo mengatakan padanya bahwa ia berencana untuk memenangkan turnamen untuk menjadi panutan untuk semua orang dan akan mengizinkan mereka semua untuk menantangnya kapan saja, sehingga mereka bisa menjadi lebih kuat. Ikkyo menyatakan bahwa orang yang terus berlatih tanpa penyesalan akan menjadi yang terkuat, tetapi Yuriko merasa kewalahan.
Sementara itu, sisa pahlawan setuju dengan rencana Ikkyo, yang membingungkannya lebih lanjut. Namun, ia masih berargumen bahwa ia tidak ingin melawan suaminya sendiri karena mereka pengantin baru, memperhatikan betapa kesalnya ia. Ikkyo menyatakan bahwa ia akan mengubah braket untuknya. Sementara semua orang terkejut, ia bertanya pada Yuriko apakah ia bersedia melawan Tajima. Ia setuju, jadi ia bertanya padanya apakah ia akan melawan Yuriko juga, karena Yuriko akan dengan senang hati membunuhnya. Ikkyo bertanya padanya apakah ia baik-baik saja melawannya. Ia mengatakan padanya bahwa ia baik-baik saja dengan melawan siapapun di babak pertama kecuali Mitsuba, karena ia ingin menghadapi suaminya dalam pertarungan final yang romantis. Ikkyo menyuruh Tajima untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai final dan menghadapinya. Kemudian, ia melihat Mitsuba yang akan melawannya di babak pertama, sementara Tajima dan Yuriko berjalan ke ring untuk memulai pertandingan mereka. Yuriko menunggu keputusan karena ia yang ganjil, siap untuk turnamen. Ia tidak peduli siapa lawannya karena semua yang ia inginkan adalah mencapai kemenangan. Itu adalah episode 8. Berlangganan untuk tidak ketinggalan bagian berikutnya dan tonton video berikutnya di layar.